Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Nabi, Alhamdulillah baik, Pak. semua kangen sama Teh Dini, kangen sama Nabi ini. Minal aijin wal faizin, maaf lahir dan batin ya. Iya, Bapak sama-sama. Kue lebarannya masih ada nggak? Nggak habis. Di sini ada, saya coba cek dulu ya. Ada Riki Purnama. Sehat, Kang Riki? Sambil saya absen ulang ya. Kang Riki suaranya nggak kedengeran. Sehat, Kang? Ayu Ajeng. Ayu Ajeng absen. Ada? Hadir? Iya, Pak. Ya. Hadir, Pak. Iya, siap, Ajeng. Saya absen ulang yang ada di Bitly ya. Jangan cuma absen di Bitly tapi nggak kuliah. Ada Dian Fardiana. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Vivi Puspitasari. Hadir, Pak. Vivi udah mandi belum? Udah, Pak. Irena. Hadir, Pak. Hadir. Oke, siap. Alhamdulillah. Muhammad Tony Anugrah. Kang Tony. Absen, Kang. Satu kali. Kang Tony 2 kali. Kang Tony 3 kali. Check out. Kang Sopian. Hadir, Kang Sopian ada? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Berikutnya Sofi Rofifah. Hadir, Pak. Hadir, Sofi. Zulfikri Nasution. Horas. Zulfikri hadir? Hadir, Pak. Oke, sambil jalan ya. Nanti saya yang sudah absen sudah saya cek, nanti saya cek ulang. Baik teman-teman, hari ini kita masuk di pertemuan ke-10 ya. Pertemuan 10 yaitu saya akan mencoba mendeklar atau menjelaskan tentang SISPO pemasaran. Bagaimana sistem informasi itu digunakan dalam marketing. Nah, setelah pertemuan sebelumnya, sebelum liburan kita sudah bahas tentang sistem informasi akuntansi. Ya. Nah, pertemuan 10 ini pemasaran, lalu pertemuan 11 nanti sistem informasi dalam prakteknya langsung, lalu pengambilan keputusan di pertemuan 12, 13 adalah tentang SDM, lalu 14 tentang e-learning, dan terakhir adalah tentang database. Nah, artinya di mata kuliah sistem informasi manajemen, teman-teman sudah paham bahwa sistem informasi manajemen dalam organisasi itu pasti membutuhkan 4 hal ya. Jadi apapun bisnisnya, apapun organisasinya selalu ada marketing, selalu ada operasional, selalu ada SDM, dan selalu ada finance. Kita sudah bahas tentang operasional ya. Belum ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya tentang operasional, lalu tentang SDM, tentang finance kita sudah bahas kemarin sebelum liburan, lalu hari ini kita bahas tentang marketing. Nah, sebelum UTS itu fondasinya. Jadi sekali lagi, apapun bisnisnya, apapun organisasinya, apapun perusahaannya tempat nanti teman-teman bekerja, itu pasti tidak lepas dari 4 hal, 4 divisi atau 4 bagian sistem informasi. Ya, sistem informasi tentang pemasaran, sistem informasi tentang operasional perusahaan, tentang prakteknya, lalu sistem operasi tentang sumber daya manusia atau HRD, Human Resource Development, dan sistem informasi tentang keuangan. Nah, kali ini kita akan bahas sistem informasi tentang pemasaran. Secara umum sebetulnya teman-teman pasti sudah pernah dapat di mata kuliah dasar pemasaran ya.
saya akan coba mengulas sedikit atau panjang lebar tentang apa itu sistem informasi pemasaran. Pokok bahasanya ada 5 teman-teman semua ya. Nanti kita cross check ya. Ada 5 yang nanti akan teman-teman alami ketika nanti bekerja di perusahaan. Baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, apapun skala bisnis perusahaan organisasinya, pasti tidak lepas dari 5 ini di sistem informasi pemasaran. Yang pertama adalah kita harus bisa membedakan antara branding, marketing, sama selling. Ini beda nih ya. Kalau orang umum rata-rata sales itu ya marketing itu branding, itu akan sangat berbeda. Makanya sebisa mungkin teman-teman nanti pahami ya, bedanya apa di branding, marketing, dan selling. Lalu yang kedua yang akan kita bahas tentang shifting ya, shifting marketing dari manual ke era digital. Ya, shifting itu artinya perpindahan atau pergeseran, perubahan ya, perubahan manual ke digital. Lalu yang ketiga nanti kita akan bahas strategi pemasaran yang nanti bisa teman-teman terapkan dalam bisnisnya teman-teman atau dalam perusahaannya teman-teman nanti ketika teman-teman bekerja di perusahaan ya, apapun perusahaannya ya. Lalu ada juga proses penjualan. Nah di sini kan ada pemasaran, ada penjualan, pasti akan sangat berbeda teman-teman. Pemasaran itu nggak harus penjualan, tapi kalau penjualan sudah pasti harus closing, harus terjual barang. Ya. Dan yang terakhir nanti adalah multi channel marketing. Ya. Channel-channel apa saja yang akan digunakan dalam sistem pemasaran di sebuah perusahaan. Ya, kita mulai ya. Sudah 19 orang yang bergabung, alhamdulillah. Kita akan bahas 5 pokok bahasan ini, mudah-mudahan teman-teman gak ngantuk ya. Lalu mudah-mudahan di mejanya masih ada kue nastarnya atau gimana. Udah habis, sudah habis. Kalau misalnya masih ada kacang mede nih. Baik teman-teman semua, kita masuk yang pertama. Saya tanya dulu sama teman-teman yang hadir di sini ya. Yuk kita buka open mic-nya. Marketing itu apa sih? Atau fundamental dasar dari marketing menurut teman-teman juga. Setelah mata kuliah dasar pemasaran di semester 4, di semester 6 ini, kira-kira menurut teman-teman, fundamental marketing itu apa sih? Fondasi dasar marketing. Mangga. Saya mau dengerin jawaban dari teman-teman semua. Silakan. Siapa aja boleh open mic. Ada Dian, ada Dini, ada Vivi, ada Iren, ada Maula, Melani, Moniara. Ada Tony, ada Nanda. Yuk, marketing fundamentalnya atau marketing itu apa sih? Menurut teman-teman coba setelah belajar di semester 4. Enggak? Saya tunggu definisinya. Nggak harus benar ya. Juga nggak harus salah. Nanti saya luruskan. Silakan teman-teman, siapa yang mau buka mic? Yo, sudah saya minta buka. Ini kan hari keberapa belajar ya? Ini hari kedua ya. Selasa, Rabu, Kamis ini hari ketiga. Harusnya makin semangat. Yuk teman-teman, ayo belajar. Marketing itu menurut teman-teman apa? Yang sudah open mic, silakan. Iya tuh semester 6 nanti sidang skripsi ditanya loh marketing itu apa. Coba saya mau tanya dulu. Kalau nggak ada yang jawab saya nggak mulai. Mau lah. Saya panggil nih. Iya, Pak. Ya, harus dipanggil. Mau Priscilia. Marketing itu apa menurut kamu? Marketing itu apa? Ya, aktivitas pemasaran aja sih, Pak, marketing. Aktivitas pemasaran. Oke, makasih Mola. Yang lain selain aktivitas pemasaran, sepengetahuan teman-teman? Kegiatan bisnis yang dirancang untuk menentukan harga ya, Pak? Kegiatan bisnis yang dirancang untuk menentukan harga. Oke, makasih Erika. Saya tampung dulu ya. Satu lagi, menurut teman-teman marketing itu apa? Tadi ada Erika, saya catat ya. Siapa lagi nih mau bisa ngasih suara? Dian, yuk. Marketing itu apa, Dian? Pemenuhan kebutuhan manusia mengenai barang atau jasa.
dengan kebutuhan manusia mengenai barang sah. Oke, makasih Dian ya. Baik teman-teman semua, sebagian definisinya hampir masuk ya. Tapi sekali lagi marketing itu tidak sekedar pemenuhan kebutuhan. Marketing itu tidak sekedar untuk pemasaran produk, barang atau jasa. Nah, jadi marketing itu kompleks banget. Makanya kalau jujur teman-teman ya, saya bukan orang marketing ya, saya lulusan komputer, background saya komputer, tapi ketika berkenalan dengan dunia marketing luar biasa menarik ya, luar biasa berwarnanya. Jadi buat fondasi aja teman-teman yang nanti akan bekerja setelah lulus, jangan alergi dengan dunia marketing, alergi dengan kata-kata marketing. Nah, itu pegang, karena tanpa adanya marketing perusahaan apapun tidak bisa maju. Itu kata kunci dulu ya. Bahkan pemimpin perusahaan itu yang sekarang ada di perusahaan-perusahaan sebagai owner dan yang lainnya, direksi itu pasti punya pengalaman marketing. Karena marketing itu effortnya luar dan dalam perusahaan. Jadi marketing itu hanya dia menguasai luar dan dalam perusahaan. Kalau SDM, dia hanya menguasai internalnya perusahaan, internal bagian dalam perusahaan. Ya SDM ya. Apalagi finance, kan tadi ada operasional, ada finance, ada marketing, lalu ada apalagi tadi ada 4 ya. Ingat ya. Saya cek lagi ke atas dulu ya. Ada marketing, operasional, SDM, finance. Ya. Kalau SDM sama finance ini 3 ini operasional, SDM, finance ini ruang lingkupnya cuma ada di dalam perusahaan. Jadi ketika dia nanti memimpin sebuah perusahaan, dia nggak akan bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar. Jadi berbanggalah atau berbahagialah teman-teman ketika ada di level pertama, ketika masuk perusahaan ada di level marketing. Karena marketing ini menguasai baik luar dan dalam, internal maupun eksternal. Internal dia tahu tentang operasional, internal dia tahu tentang finance, internal dia tahu bagaimana kebutuhan SDM. Tiga-tiganya ini dia tahu. Eksternal ya marketing bisa tahu hubungan perusahaan dengan dunia luar, bisa relationnya siapa, ya targetnya siapa, hubungan dengan konsumennya bagaimana. Nah, makanya orang-orang ini biasanya orang-orang yang struggle, ya orang-orang yang siap untuk menjadi seorang leader di dalam perusahaan. Sekali lagi ya, jadi kalau marketing dibedakan dengan 4 hal yang lain, 3 hal yang ini sifatnya dia hanya menguasai bidang internal perusahaan. Sekali lagi kalau lulus dari jadi sarjana manajemen, jangan alergi dengan istilah atau bagian kata-kata marketing. Itu akan sangat menarik kalau teman-teman tahu ilmunya dan mempelajari ilmu. Kita masuk ya. Tadi fundamental marketing. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kata kunci marketing adalah kreatif marketing. Ya. Jadi orang-orang marketing itu adalah orang-orang kreatif. Mumpung kepala saya lagi botak, ya, saya mau tanya sama teman-teman nih. Yuk, silakan open mic-nya. Gimana cara menjual sisir pada orang botak? Saya mau lihat kreativitas teman-teman. Siapa yang bisa jawab? Gimana cara menjual sisir pada orang botak? Ceritanya yang botak saya nih, dosennya. Gimana coba? Siapa yang bisa open mic? Jadi fundamental marketing itu yang pertama adalah dia punya kreativitas yang tinggi, punya inovasi, punya daya pikir yang nggak ada matinya. Saya mau tanya sama teman-teman, gimana cara menjual sisir pada orang botak? Karena sisir itu fungsinya untuk menyisir rambut, tapi dia nggak punya rambut. Gimana caranya? Ayo dijawab, jangan jangan repot nyari di Google ya. Ayo sesuai dengan dia yang ada di kepala imajinasi teman-teman aja ya. Jangan ini ya, jangan teman-teman langsung dicari di searching. Kalau cari di searching di Google mah itu namanya nggak kreatif. Menurut teman-teman dari kepalanya ini idenya gimana? Oke, Zulfikri, bangga. Baik Pak, izin menjawab ya Pak ya. Gimana caranya menjual sisir pada orang botak? Nah, jika saya sebagai marketing
Yang saya lakukan adalah saya tidak hanya menjual sisir, tetapi saya menjual barang pelengkap seperti obat penumbuh rambut. Jadi saat si obat penumbuh rambut itu kita tawarkan kepada orang botak tersebut, otomatis sebulan atau kurang lebih sebulan atau 2 bulan, rambut tersebut akan tumbuh dan sisir yang kita jual kepada orang botak tersebut akan terpakai juga gitu Pak. Jadi kita tawarkan 2 produk, baik sisir maupun obat penumbuh rambut. Seperti itu Pak. Good ID. Siap, good ID. Saya catat Kang Jul Fikri ya. Jadi ada komplemennya yang ditawarkan. Bukan cuma satu produk, tapi ada produk yang lain yaitu obat penumbuh rambut. Kalau boleh saya ikutan beli dong, Kang. Rambut saya udah botak nih, Kang. Oke, good. Jadi Kang Jul Fikri sebagai marketing dia tidak hanya menawarkan produk utamanya sisir, tapi dia ada komplementerinya ya, yaitu obat penumbuh rambut. Oke, masuk akal. Yang lain, ayo. Jangan Google ya, jangan googling ya. Kalau googling jawabannya standar, itu bukan jawaban kreatif standar. Ini Jul Fikri keren. Ayo yang lain. Pagi-pagi. Kalau Orang ini sih Pak, Oke, Tedin. kalau di ini sih berpikir untuk kayak dijadiin souvenir gitu loh Pak. Kayak kalau misalkan yang nikahan kan souvenirnya kayak sisir gitu. Jadi orang botak pun bisa membeli sisir kita. Ya, kamu nawarinnya ke orang botaknya, bukan yang nikahan. Iya, maksudnya kayak dijadikan Misalkan, souvenir gitu loh Pak. Punten Teh Din, misalkan saya botak nih. Nah, kamu nawarin sisir sama saya gimana caranya? Yang botak saya nih Teh Din. Rambut saya botak nih, saya buka nih. Oke, botak Din. Oke, kamu jualan sisir. Gimana caranya nawarin ke saya? Yang Zulfikri masuk akal tuh, keren. Dia komplementerinya ada. Ya, sekarang kamu nawarin saya suruh beli souvenir sisir atau gimana? Kalau saya rambutnya botak, kepalanya botak. Ayo. Saya butuh satu jawaban lagi. Mana ini? Ada berapa orang ini? Ada 23 orang, tapi nggak ada yang kreatif. Gimana tuh? Anissa, tadi sudah buka open mic. Saya paksa buka dari sini ya. Oke. Asal tuh apa? Ayo. Alpadria. Sudah buka open. Oke, nggak ada ya? Berarti yang dapat nilai baru satu, Zulfikri Nasution. Creativity marketing teman-teman ya. Satu tadi jawaban Kang Zulfikri. Jadi untuk menjual sebuah produk yang kita tawarkan tidak cuma satu. Jadi kita nggak boleh fokus pada satu produk. Tapi kita harus berpikir komplementari, pendamping sisi ini apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk jawaban Teddy ini masuk di akal. Fungsi dari sisir ini kan tidak cuma untuk menyisir rambut. Tapi fungsi sisir ini yang kita tawarkan adalah bagaimana sisir ini nanti berfungsi sebagai souvenir tadi. Souvenir apa? Souvenir apapun. Nah, kalau souvenir berarti pendamping komplementari dari sisir ini bukan cuma sisirnya, tapi sisir ini harus punya brand, harus punya merek. Ya, kalau cuma sisiran aja terus dijadikan souvenir, itu biasanya nggak akan sampai di rumah souvenirnya. Ya sampai di kalau dashboard mobil, kalau orang bawa mobil habis nikahan bawa sisir ya sudah tersimpan di situ. Kalau cuma masuk di tas atau kalau misalkan yang kondangan cuma naik motor, misalnya hanya naik motor, souvenirnya nggak akan sampai di rumah biasanya. Sudah setelah itu nggak. Jadi kalau memang nanti arahnya jadi souvenir, sisirnya harus bekerja sama dengan nama brand tertentu. Atau punya stempel atau punya ide yang nanti muncul di merek sisirnya ini. Atau di sisirnya ini diberikan kata-kata mutiara, kata-kata motivasi yang beraneka ragam. Atau kata-kata yang lucu-lucuan.
Jadi orang bukan lihat sisirnya, tapi tertarik dengan isi dari kata-kata atau sablon yang isinya huruf-huruf. Paham ya? Jadi creative marketing itu artinya ketika kita menjual sebuah produk, kita tidak hanya fokus pada produk, tapi kita fokus pada semua yang berhubungan dengan fungsi produk. Oke, lanjut ya. Oke, itu tadi pemanasan dulu ya. Sekarang kita masuk ke definisi pemasaran. Sedikit tentang ya. Mudah-mudahan ini tidak membosankan ya. Definisi pemasaran, kalau teman-teman lihat di slide, pemasaran atau marketing itu adalah proses komunikasi yang terpadu. Jadi ada komunikasi. Komunikasi itu artinya ada komunikan dan ada komunikator. Jadi komunikasi itu berarti ada dua arah. Ada yang bicara dan ada yang mendengarkan. Jadi proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan dan keinginan. Jadi di sini ada dua teman-teman ya. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada komunikan. Ya, ada konsumen, ada produsen. Ya, jadi ada yang bicara, ada yang mendengarkan. Terpadu. Lalu ada barang, ada jasa. Ada kebutuhan, ada keinginan. Selalu ada dua. Arahnya kemana nantinya? Arahnya adalah pemasaran itu dulunya dimulai dari kebutuhan manusia sebetulnya. Manusia butuh sesuatu, lalu tumbuh menjadi keinginan. Contoh misalkan, ketika manusia, apalagi sekarang sedang terik-teriknya matahari, butuh minum, ya, haus, pasti dia butuh minum. Kalau ada segelas air minum, berarti kebutuhannya akan terpenuhi. Dia minum. Tapi setelah dia minum, yang sudah menyelesaikan kebutuhan, manusia akan levelnya naik menjadi keinginan. Enaknya lagi kalau minumnya ini bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu namanya sudah bukan kebutuhan, tapi keinginan. Nah, jadi contohnya kalau manusia membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan hausnya, dia cuma minum 1 gelas. Tapi ketika dia ingin membawa air itu bisa dibawa kemana-mana sehingga kapanpun dia bisa beli, akhirnya dia masuk ke arah keinginan. Nah, makanya produsen air mineral itu bisa laris manis, terjual. Zaman dulu zaman sebelum ada merek-merek air mineral, teman-teman, zamannya saya masih SD itu nggak ada yang namanya beli minum air mineral, tapi kita bawa air dari rumah. Nah, sekarang kan orang cari praktisnya, jadi kebutuhan berubah jadi keinginan. Jadi manusia itu intinya harus, atau kita sebagai pemasar, sebagai marketing harus melihat kebutuhan dan keinginan manusia dari konsumen yang kita tuju. Jadi kalau kita menawarkan sebuah produk, lihat kebutuhannya dan lihat keinginannya. Butuhnya dia apa? Keinginannya dia apa? Butuhnya itu nggak mungkin setiap manusia butuh sesuatu. Contoh misalkan teman-teman, kalau teman-teman tinggal di perumahan di kampung, ada yang suka pedagang keliling ya, lewat gang rumah teman-teman. Misalnya orang jualan bakso. Ya, ada nggak orang jualan bakso di lingkungan teman-teman? Jualan bakso, jualan ketoprak. Ada, Pak. Jualan sayur. Ada, dan Pak. dia setiap hari keliling nggak? Keliling. Keliling. Jamnya tertentu nggak? Jamnya. Di Gunung Kencana mah nggak ada, Pak. Ya, yang ada aja tuh. Kalau nggak ada mah di kampung banget, kamu di hutan ya. Kalau kita tinggal di sebuah perumahan, misal KPR dan seterusnya, pasti ada yang namanya pedagang. Minimal jangan tukang bakso lah, tukang sayur. Ya, tukang sayur itu pasti keliling. Ya. Ada yang beli atau tidak ada yang beli, dia selalu keliling. Dia selalu keliling. Itu namanya branding. Dia proses branding. Tukang sayur, tukang bakso, tukang ketoprak itu keliling. Dia nggak berharap orang beli, tapi dia berharap pada jam-jam tertentu orang nanti akan beli. Kenapa? Pada satu waktu kebutuhan itu mungkin nggak sekarang, tapi pada saat nanti Anda butuh, Anda pasti menunggu kapan tukang bakso ini lewat. Biasanya jam sekian lewat, nah itu berarti Anda butuh. Jadi marketing itu memang tugasnya adalah bagaimana kita memenuhi atau melihat kapan
konsumen itu butuh dan kapan konsumen itu ingin memenuhi hasratnya. Masuk di sejarah dulu ya. Ini mudah-mudahan sudah pernah dibahas sama dosen sebelumnya ya. Saya akan membahas garis benang merahnya aja teman-teman. Benang merahnya ada di sini. Jadi marketing itu awalnya tak lebih dari aktivitas bisnis yang sederhana. Bisnis sederhana. Sederhananya itu apa? Cuma distribusi barang. Ya, jadi ciri marketing itu dulunya hanya untuk berdagang, barter misalnya. Ya. Yang satu nggak punya produk A, yang satu punya produk B. Makanya dulu dikenal yang namanya sistem barter, bukan sistem transaksi jual beli. Lalu berkembang menjadi kapitalis. Kapitalis artinya orang ingin menguasai sebuah produk, ingin menguasai sebuah jasa, kemudian dia memproduksi barang sebanyak-banyaknya untuk diperdagangkan. Jadi tadinya hanya untuk berdagang, untuk barter, tapi lama-lama masuk ke arah kapitalis. Kapitalis itu artinya ingin menguasai pasar. Nah, dalam manajemen bisnis, praktek manajemen bisnis berikutnya, makanya ini nanti disebut sebagai marketing. Jadi aktivitasnya tadi sederhana ya, hanya untuk sistem barter. Nah, marketing berikutnya adalah makin tinggi, teman-teman, makin kompleks. Pendekatannya sudah masuk ke arah apa? Ke arah bahwa konsumen itu sekarang harus memahami sistem sosial, atau marketing itu harus tahu tentang sistem sosial yang ada di konsumen. Sehingga ketika sistem sosial itu dipahami, marketing itu tahu value dari produknya. Sehingga bisa memberikan bukan cuma marketing tapi pelayanan, service. Makanya marketing itu sekarang sudah mulai berubah. Bukan bergantung terhadap daya beli, tapi sekarang marketing itu dipengaruhi oleh bagaimana marketing bisa mempengaruhi konsumen. Lewat apa? Lewat iklan dan lewat sales. Jadi marketing itu sekarang bukan cuma daya beli, tapi saling pengaruh dan mempengaruhi. Nah, teori yang terakhir teman-teman, marketing sampai dengan sekarang, dari mulai kelas pertamanya dulu cuma industri ya, sekarang sudah masuk ke arah seni menjual. Sehingga marketing itu sekarang elemennya mencakup 3 hal. Nah, jadi kalau tadi marketing itu cuma memenuhi kebutuhan, sekarang 3 elemen marketing adalah advertising, yaitu iklan, selling, yaitu menjual, dan yang terakhir adalah distribusi. Ya, jadi nanti kalau tanya teman-teman dipertanyakan di UAS atau di sidang, elemen marketing yang tadinya sifatnya cuma fondasi dasarnya cuma barter, berdagang, terus value-nya naik ke arah daya beli konsumen. Nah, sekarang yang terakhir ini sudah masuk ke 3 elemen, yaitu tentang advertising, selling, dan distribusi. Bagaimana advertising itu, bagaimana produk ini dikenal, advertising, jadi ini iklan. Lalu selling, bagaimana produk ini dibeli, dijual, dibeli. Distribusi, bagaimana produk ini sampai di tangan konsumen. Jadi diiklankan, dijual, dikirim. Paham ya? Nah, advertising ini nanti akan berhubungan dengan komoditas. Komoditas produknya, komoditas jasanya. Sementara kalau selling berhubungan dengan institusinya. Institusi biasanya yang mengajarkan proses penjualan. Institusi itu berarti SPG-nya, cara menjualnya. Sedangkan distribusi berhubungan dengan fungsionalnya. Secara fungsi bagaimana produk ini sampai di tangan konsumen secara tepat waktu. Dan barangnya diterima dengan sesuai dengan produk yang asli, tidak mengalami cacat. Gitu ya. Itu tadi dunia marketing. Nah, sekarang kita masuk ke strategi yang pertama. Yuk kita bedakan antara branding dan marketing. Jadi kalau nanti teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, perusahaan itu pasti terdiri atas divisi branding dan divisi marketing.
Ya. Lalu ada satu lagi yang namanya selling. Jadi perusahaan yang besar yang biasanya ada bagian atau divisi branding, ada yang bagian divisi marketing. Ini akan sangat berbeda branding sama marketing. Baru yang terakhir adalah selling. Ada 3. Selling ini yang orang yang turun langsung ke lapangan. SPG, marketer itu selling. Marketing ini bukan selling. Branding ini bukan selling. Ya, kita bahas yang pertama ya. Bedanya branding sama marketing itu apa? Kalau branding, orang-orang yang bekerja di branding, kalau teman-teman bekerja di branding adalah melihat pasar itu adalah jumlah merek yang ada di kepala konsumen. Jadi bagaimana caranya teman-teman punya produk diingat terus sama konsumen. Ini disebut intangible asset. Aset itu tidak terukur. Nggak bisa diukur teman-teman ya. Contoh misalkan. Coba teman-teman yang ada di sini sebutkan 5 aja yang paling gampang atau ya. Mie instan yang ada di kepala teman-teman. Ayo. Apa aja? Indomie. Satu. Indomie. Sedang. Hari. 3. Baru Indomie 3. Baru 3 loh, 5 loh. Apalagi? Satu lagi. Ramen, Pak. Oke, 5. Pertanyaannya, 5 itu pasti dibeli nggak? Kan enggak. Ya kan? Kan enggak. Jadi branding ini intangible asset, aset yang tidak terukur. Tapi pada suatu ketika orang ini akan beli sesuai dengan apa yang ada di kepala. Contoh lain misalkan, air mineral coba. Sebutkan 5 air mineral Aqua. Apalagi? Gunung. Mineral. Mineral. Pure Life. Sankuapa. Latansa. Oke. Nah, dari 5 produk yang teman-teman sebutkan, yang pertama kali disebut itu yang namanya top brand. Nah, misalkan produk mie instan, produk air mineral, produk apapun yang pertama kali diingat itu adalah top brand. Top brand itu pasti diingat pertama. Tapi pertanyaannya branding ini tugasnya bagaimana orang mengingat tentang produknya. Jadi ibarat sebuah lemari yang ada di kalau kepala manusia ini lemari, di dalam kepala manusia ini ada produk apa aja. Yang yang diingat apa aja. Nah, bedanya dengan marketing, kalau marketing melihat pasar adalah jumlah orang yang akan beli produk. Ya, makanya strategi branding sama marketing akan sangat berbeda. Strategi branding supaya orang ingat terus sama produk. Makanya dia pakai yang namanya tagline. Ya, Aqua tagline. Aqua dulu dan seterusnya. Le Minerale yang ada manis-manisnya. Honda selalu Yamaha selalu di depan kan gitu. Ini branding. Kalau marketing membeli produk. Nah, ini physical asset. Aset yang terukur teman-teman secara fisik. Oke. Kalau sudah branding sama marketing bekerja, baru tugas terakhir adalah sales yang nanti terjun langsung ke lapangan. Jadi sales ini prajuritnya, pasukan perangnya, yang nanti langsung menemui konsumen, SPG, sales promotion, sales representative, ini namanya sales. Nah, antara branding marketing ini ada yang disebut sebagai stimulan, persepsi sama sales. Baru masuk sales. Stimulan ini kerjaan branding, persepsi ini kerjaan marketing. Ya, makin kencang stimulannya, persepsinya makin bagus sehingga salesnya akan berhasil. Stimulan ini contohnya gini. Kalau teman-teman pegang bola, ya bola basket atau bola voli, kalau dilempar ke tembok dengan pelan, mentalnya pelan atau kencang? Rebound. Pelan. Pelan. Kalau kita lemparnya kencang, mentalnya kencang, rebound. Pasti kencang. Ya, jadi kalau brandingnya, marketingnya luar biasa, setiap hari ya, tukang bakso lewat terus setiap hari dia nggak beli, kita nggak beli, tapi tukang bakso rajin lewat terus. Pada satu ketika kita akan mempersepsikan, oh tukang bakso di rumah saya kalau lewat jam 2 siang, gitu. Kalau saya mau beli jam 2 siang. Kalau malam tukang nasi goreng lewatnya jam 9 malam, saya harus beli jam 9 malam.
itu keberhasilan stimulan. Nah, stimulan ini, branding ini apa aja dikerjakan? Nah, branding ini stimulannya adalah logo. Itu kerjaan branding. Jadi kalau Anda kerja di divisi branding, kerjaannya adalah menciptakan logo, menciptakan packaging, membuat iklan, buat banner. Ini namanya branding. Orang-orang branding gitu. Jadi inventorinya ini, inventory itu adalah barang-barang untuk branding itu ini. Hanya logonya harus eye catching, namanya harus eye catching, packagingnya harus menarik. Ini branding. Nah, hasil dari inventory branding akan menghasilkan perception. Nah, persepsi ini akan menjamin future income masa depan. Value dari perusahaan itu akan muncul dari mana? Dari ini. Marketing bisa berjalan ketika packagingnya bagus, filmnya bagus, iklannya bagus. Masuk persepsi. Nah, dari persepsi akan muncul yang namanya reaksi baru aksi. Jadi rumusnya 4C ya, persepsi, ekspektasi, reaksi, sama aksi. Contohnya misalkan, tadi yang sudah jawab betul siapa ya tadi? Si Nasution hilang ya? Ada, Pak. Ada Zulkifli, siap. Nah, misalnya Zulkifli naksir sama seseorang, dia akan mempersepsikan diri sebagai laki-laki yang bagaimana. Ini persepsi. Nah, berarti si Zulkifli sedang membuat branding bahwa Zulkifli ini cowok yang cool, yang maskulin. Nah, ini persepsi. Dia selalu berpakaian rapi, sepatunya necis, dan seterusnya. Bajunya, kalau datang ke kampus badannya wangi, ini persepsi. Sehingga, nah, lawan jenisnya akan memberikan ekspektasi. Oh, si Zulkifli ini orangnya begini, itu namanya ekspektasi. Hasil dari ekspektasi, dia akan menghasilkan reaksi. Reaksinya falling in love, baru aksi. Nah, ini contohnya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Bagaimana membedakan kalau teman-teman lagi bekerja branding, marketing, sama selling? Silakan, saya buka pertanyaan. Jadi jangan mengharap orang beli kalau teman-teman tidak pernah melakukan yang namanya stimulan persepsi, stimulan ekspektasi. Barangnya minta dibeli tapi lu nggak pernah nawarin, lu nggak pernah jualan, lu nggak pernah branding, lu nggak pernah ngiklan, ya orang gimana mau beli? Baru sekali ngiklan ditolak terus putus asa, selesai sudah. Coba teman-teman lihat tukang bakso, tukang nasi goreng, tukang mie ayam, apa yang suka keliling deh. Apa setiap dia keliling rumah kamu dia beli, kamu belikan enggak? Dan dia nggak putus asa, setiap hari dia tetap keliling. Karena itu yang namanya stimulan branding. Itu yang namanya marketing perception. Sehingga kita punya reaksi untuk aksi. Saya sedih banget nih kalau mahasiswa diajarin dimasukin sebuah program tertentu baru jualan satu kali terus nggak jalan lagi. Gimana orang mau beli kalau Anda jualannya cuma satu kali? Jadi stimulan itu harus sesering mungkin. Gimana Anda tahu tukang bakso jualan jam sekian kalau dia nggak setiap hari muter di tempat. Sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Jadi kalau nanti Anda bekerja di perusahaan di bagian branding, ya Anda harus selalu melakukan branding. Coba teman-teman perhatikan ya, apa yang saya lakukan di media sosialnya Latamsa. Saya selalu setiap hari harus namanya posting sesuatu. Tujuannya nggak jualan, tapi tujuannya adalah mengedukasi. Mengedukasi konsumen bahwa saya nih pedagang bakso jualannya jam sekian loh. Lewat di gang kamu, di rumah kamu jam sekian loh. Itu namanya stimulus. Ada pertanyaan? Saya kasih waktu, saya tunggu. Ada 29 orang. Enggak. Siti Saada sudah open mic, ada pertanyaan? Aduh, kamu di dalam gua ya? Putus suaranya. Oke, nggak ada ya? Oke. Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan. Jadi teman-teman sekali lagi ya. Ketika nanti Anda lulus kuliah, bukan tidak mungkin Anda pasti bekerjanya di posisi sales atau marketing. Ya. Nggak ada orang langsung kerja jadi direktur tuh, nggak ada. Langsung di sini, rata-rata di sini. Apalagi orang manajemen, semua rata-rata di sini. Dan Anda harus paham. Ya, levelnya seperti ini.
Dan jangan gengsi dan jangan ini orang-orang marketing, orang-orang sales, orang-orang branding ini orang-orang tough di perusahaan. Anda bisa punya punya goal yang luar biasa di sini. Intinya adalah lihat stimulan persepsinya. Ya, aksi itu muncul setelah ada reaksi, ekspektasi dan persepsi. Nggak akan ada aksi kalau Anda tidak melakukan yang namanya stimulan persepsi. Nggak akan ada akhwat yang suka sama Anda kalau Anda tidak memberikan penampilan yang terbaik ketika Anda ketemu sama si A, si B, si C. Ini persepsi. Membangun ekspektasi, menghasilkan reaksi dan aksi. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, lalu apa yang harus dipasarkan? Ya, kalau kita bicara bisnis, yang Anda pasarkan itu ada 10 elemen ya. Orang-orang pemasaran itu bisa memasarkan 10 tipe entitas. Ya, artinya tidak melulu fokus di produk barang, tapi bisa dikolaborasi dengan jasa, dikolaborasi dengan acara, pengalaman orang dan yang lain. Pasti teman-teman sudah tahu ya. Jadi bisnis itu, marketing itu tidak melulu kuliner, tidak melulu fashion, ya kan. Kalau kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, papan. Sandang itu berarti fashion, pangan itu berarti kuliner, papan itu berarti properti, kan gitu. Tapi sekarang semuanya berkembang, bisa banyak. Jadi Anda ketika nanti bekerja sebagai orang marketing, Anda bisa di posisi mana aja nih. Marketing barang, marketing jasa, marketingnya acara, ya, marketingnya organisasi, event organizer, ya, sampai Anda bisa menjadi marketingnya informasi, jualan informasi, jualan ide. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang saya tanya nih teman-teman. Ini ada produk mie instan ya, mie instan. Kalau Anda belanja ke minimarket, selalu melihat ada Indomie, mie sedap, Sarimi dan seterusnya. Pertanyaan saya, mereka bersaing atau berkompetisi di sana? Bersaing, Pak. Bersaing, berkompetisi ya. Mereka ditaruh di dalam, coba kalau Anda ke minimarket, Indomie, mie sedap, Sarimi, itu pasti tempatnya satu rak. Nggak mungkin Indomie ada di pintu masuk, terus Sarimi ada di pintu belakang, dan seterusnya. Kan untuk efisien. Ya, mereka ada di satu etalase. Pertanyaannya mereka bersaing, berkompetisi? Enggak. Mereka di sini tidak bersaing, teman-teman. Ya, jadi dalam dunia marketing itu sekarang sudah hilang yang namanya persaingan, sudah hilang namanya kompetisi. Contoh lain misalkan, kalau di mana ada Indomart, pasti sebelahnya ada Alfamart. Betul, ada lagi Alfamidi. Pertanyaannya, Indomart sama Alfamart bersaing nggak mereka? Sebagai konsumen, kita melihatnya mereka bersaing. Kalau kita ngelihat sebagai konsumen. Tapi sebagai pemilik bisnis, mereka sebetulnya sedang apa? Mereka sedang bersanding. Mereka sedang berkolaborasi. Ya, berkolaborasi supaya konsumennya bingung mau pilih yang mana. Gitu. Ya. Jadi kalau kita sebagai konsumen melihat Indomart sama Alfamart, kayaknya bersaing deh. Goreng itu manusiawi kalau kita melihatnya dari kacamata sebagai seorang konsumen. Nah, kalau kita sama-sama melihatnya dari kacamata seorang pemilik bisnisnya, pemilik Indomartnya, Alfamart, kita akan ada di sana untuk bersanding. Artinya gini teman-teman, kalau teman-teman punya perusahaan atau bekerja di sebuah perusahaan, perusahaannya belum besar, perusahaannya masih kecil, jangan bersaing dulu, jangan berkompetisi dulu, tapi apa? Bersanding dulu rumusnya. Duduk satu meja dulu, ya, ada dalam satu bangunan dulu, bersanding, berkolaborasi namanya, berkolaborasi dulu. Kalau produk Anda produk yang baru, bersaing dengan produk besar, Anda akan kalah, nggak akan maju-maju. Tapi Anda lakukan yang namanya kolaborasi. Contoh lain nih, UKM harus naik kelas. Gimana cara UKM harus naik kelas? Ya tadi dia harus bersanding. Nggak mungkin bakso ini bersaing sama Indomie, nggak mungkin. Tapi dia bisa berkolaborasi. Kolaborasinya apa? Mie-nya dia bisa pakai mie goreng, mie sedap dan seterusnya. Dengan cara apa? Produknya dia ambil langsung dari perusahaan. Ini bisa terjadi. Makanya ada yang namanya
kafe-kafe Indomie kan. Ada lagi dulu yang namanya apa? Saya lupa tuh, teman saya yang punya ya. Jadi dia kafe bagus, isinya cuma Indomie doang. Bagaimana makan Indomie apa ya? Up. Ada yang tahu nggak? Saya lupa itu namanya teman saya. Bisa diingat. Oke, contoh lain ini penjualan sayur. Ini juga. Nah, ini kan mereka bukan sedang bersaing teman-teman, tapi berkolaborasi. Intinya rezeki itu sudah ada yang nakar. Jadi nggak perlu harus takut disaingi oleh yang lain. Ya, jadi dalam dunia bisnis ada 3B ya. Pertama adalah bersanding. Setelah sudah bersanding, berkompetisi, baru bersaing. Jangan dibalik ya. Jadi kita berkolaborasi dulu. Setelah berkolaborasi, baru berkompetisi. Karena kita sudah tahu strateginya dia. Baru kita ajak kompetisi. Siapa yang menang, baru bersaing. Ibarat main futsal, ya Anda sparring partner dulu ya. Ya, ikutan main dulu di sana, main futsalnya dulu, sambil ikutan dulu, lihat dulu lawan tandingnya. Jangan lupa nanti sore ada sepak bola kan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman. Coba jawab ya. What makes consumer buy your product? Apa yang membuat konsumer membeli produk Anda? Yo. Menurut Anda apa? Ya, silakan. Mau jawab. Apa yang membuat konsumer membeli produk Anda? Kalau Anda sebagai seorang sales atau sebagai pemilik produk, apa yang membuat konsumer membeli produk Anda? Atau konsumen beli produk Anda itu karena apa sih? Izin menjawab, Pak. Yo, silakan, so. Konsumen membeli produk kita itu karena dilihat dari mungkin kualitas, terus juga menarik. Apa? Menarik, terus dilihat dari kualitas. Kualitas tersebut. Apalagi? Itu aja Pak, cukup. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Jadi membeli barang Pak, karena produknya. Apalagi? Karena dia butuh produk itu. Jadi makanya dia beli. Karena dia butuh produk itu. Jadi arahnya masih ke produk ya? Iya Pak. Oke, baik teman-teman, sekarang saya buka wacananya teman-teman ya. Konsumen membeli produk kita, itu alasannya yang pertama adalah ya, karena produknya betul. Ya, dia butuh produknya. Dia lihat produknya berkualitas. Dia lihat produknya bagus. Dia lihat packagingnya bagus. Dia lihat harganya sesuai. Dan dia lihat lagi butuh produknya. Ya. Yang kedua, karena penjualnya. Kalau yang jual misalkan Saada, gue beli deh. Nah, ini berarti karena penjualnya. Kalau yang jual karena yang jual adalah Evi, saya beli deh. Atau begitu yang nawarin ada si Melani, karena Melani yang nawarin saya beli dah. Ini karena penjualnya atau karena ownernya. Bisa jadi seperti ini. Jadi teman-teman lihat dulu ya. Jadi konsumen membeli produk itu bukan cuma karena produknya, bisa juga dia karena penjualnya. Dia kenal karena penjualnya. Dia tahu penjualnya baik, dia tahu penjualnya ramah, dia tahu penjualnya bagaimana, dia beli. Ya, yang ketiga karena perusahaannya. Perusahaannya sudah terkenal nih. Nggak sanksi deh, pasti gue beli produknya. Nah, ini alasannya. Jadi alasan konsumen membeli produk itu ada 3. Karena produknya, karena penjualnya, karena perusahaannya. Jadi kalau Anda bekerja di perusahaan, pegang 3 ini. Nah, berarti kalau produknya yang harus kita lakukan adalah sebagai seorang marketing branding, kita harus melakukan product branding. Berarti kita harus promosi produk kita, membranding produknya. Jadi sebagai pemasar atau sebagai pemilik bisnis atau sebagai marketing, Anda harus melakukan yang namanya evaluasi atau harus melakukan yang namanya riset. Jadi riset dulu nih. Apalagi kalau Anda nanti ambil skripsinya tentang marketing, Anda riset dulu. Pembeli belinya karena produknya. Kalau produknya berarti strategi berikutnya produk brand. Kalau pembeli belinya karena penjualnya, berarti harus dilakukan adalah personal brandingnya. Orang beli karena teh dininya, berarti personal branding teh dininya yang harus diperbaiki, dipoles terus. Jadi bukan produknya yang diperkenalkan, tapi seseorangnya, personalitinya.
bahwa dia baik, dia cakap dan seterusnya dan seterusnya. Kalau pesan sama dia dapat bonus, nah ini namanya personal branding. Nah, kalau orang beri karena perusahaannya, berarti harus dilakukan adalah corporate branding. Nah, jadi branding ada 3 teman-teman ya, ada product branding, personal branding, ada corporate branding. Pokoknya gue kalau mau beli motor mereknya harus Honda. Nah ini berarti perusahaannya. Ya, dia nggak mau beli yang lain kalau mereknya bukan Honda. Ini berarti corporate-nya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Saya sinyalnya agak ini saya matikan dulu videonya ya. Biar sinyalnya oke, mudah-mudahan. Oke, mau putus nih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jadi nanti kalau Anda sebagai pemilik perusahaan, lihat ini ya. Konsumen beli produk itu karena 3 alasan. Karena produknya, karena pemiliknya, atau karena perusahaan. Kalau beli karena produk, berarti harus kita lakukan adalah product branding. Kalau belinya karena pemiliknya, personal dan corporate branding untuk perusahaan. Dari mana tahu? Anda harus lakukan riset. Ya, analisa pasar. Ya, apalagi sebagai, nanti kan sudah belajar metode penelitian kan, metode riset kan. Bisa dilakukan ini. Kita lanjut ya. Nah, pertanyaan berikutnya, UKM perlukah branding? Kalau UKM perlu branding nggak? Ayo teman-teman. UKM perlu branding nggak? Evi, Ina, Irene, Anas, Maula, Melani, silakan jawab. UKM perlu branding nggak? Yang lain? Apa Arjria? Anissa, sampai saya absen lagi ya. Dewi, Nanda. Perlu, Pak. Ya, silakan. Pak. UKM perlu branding nggak? Perlu, Pak. Pertanyaannya, kalau perlu branding, branding yang mana yang harus dilakukan oleh UKM? Product branding, personal branding, atau corporate branding? Ada 3. Berarti UKM harus lakukan apa? Product branding. Oke, alasannya apa? Oke, saya cepat aja ya. Jadi kalau UKM yang harus dilakukan bukan product branding teman-teman, adalah personal branding. Ya, kalau UKM yang bisnisnya masih rumahan, ya industri rumah tangga, melakukan product branding, effortnya akan luar biasa besar ya, biayanya besar karena dia harus iklan dan seterusnya. Jadi kalau UKM saran saya, kalau Anda nanti di KKUKM, yang harus Anda lakukan bukan produk brandingnya, tapi personality brandingnya. Jadi orang beli karena yang jualnya, karena produk Anda belum dikenal. Ya, jadi lebih baik Anda lakukan personal brandingnya. Ya, perkenalkan diri Anda. Jadi Anda dikenal oleh banyak orang. Contoh misalkan, Afrizal tadi ya, Afrizal ya, atau Nasution tadi ya. Kamu umur berapa tahun? Ya. 22 tahun, Pak. 22 tahun. Artinya kamu sudah dikenal orang selama 22 tahun ya, Zulfikri? Betul kan? Iya, betul, Kalau Pak. Zulfikri punya produknya baru, orang nggak kenal produk kamu, Zul. Tapi selama 22 tahun pasti Zulfikri punya siapa? Punya teman SD, punya teman SMP, semuanya teman SMA, punya teman pondok, punya teman di RT, di RW. Nah, itu bisa jadi target sebagai personality branding daripada kita produk branding. Kenapa? Karena Zulfikri sudah dikenal selama 22 tahun. Minimal jualan di lingkungan perumahan. Itu alasannya kenapa UKM yang harus dilakukan bukan product branding, tapi pertama kali adalah personality branding. Kenapa? Karena dirinya sudah dikenal oleh banyak orang semasa dia hidup. Baru arahnya ke produk. Saya Zulfikri, mahasiswa Latansa. Saya punya produk loh, produk saya ini. Jadi yang diperkenalkan pertama kali adalah Zulfikrinya. Punya produk. Nah, bukan produknya punya Zulfikri. Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada diskusi kita lanjut. Nah, setelah sudah paham branding, digital marketing sama selling, yang kedua adalah shifting. Ada 5 ya. Aduh, kekejar nggak waktunya nih ya? 5 ya. Sekarang kita masuk di shifting. Shifting itu apa? Shifting itu perubahan ya. Perubahan strategi pemasaran.
Jadi pemasaran masa kini akan sangat berbeda dengan pemasaran pada masa-masa sebelumnya. Bisnisnya boleh sama, konsumennya boleh sama, produknya boleh sama, tapi menyampaikan produknya harus berbeda. Ya, yang harus berbeda. Nah, caranya yang dulu teman-teman pernah belajar itu namanya 4P. Masih ingat ya 4P? Ada produk, ada price atau harga, ada promosi, ada place atau tempat. Masih ingat ya? 4P. Produk, price, harga, promosi, place, tempat. Sekarang 4P ini sudah mulai berubah menjadi 4C, teman-teman. Shifting Digital Workplace. Jadi kalau dulu kita produk, price, place, promotion, sekarang produk yang kita tawarkan harus mengarah ke 4C. Consumer, cost, convenience, sama communication. Produk itu kita harus tahu bagaimana konsumen itu ingin dan butuh. Jadi kalau kita ingin menawarkan sebuah produk, kita harus lihat bagaimana kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi kita harus menyesuaikan dulu. Tentang harga, juga bagaimana konsumen puas dengan harganya. Tempat sekarang tidak harus pakai tempat, tapi bagaimana easy buying. Convenient artinya kemudahan, kenyamanan orang untuk membeli dengan mudah. Kalau pakai place, orang harus keluar dari rumah dulu. Naik angkot dulu, naik motor dulu untuk menuju tempat Anda. Udah gitu Anda harus bayar sewa ruko dan seterusnya. Nah, sekarang convenient, easy buying, pakai marketing, marketplace. Ya. Terus promotionnya, kalau dulu satu arah, sekarang communication, dua arah. Give and take. Ya. Ada yang memberi dan ada yang mendapatkan. Jadi kita harus memberikan ini semua. Jadi sekali lagi berubah ya teman-teman ya. Shifting dari 4P berubah menjadi 4C. Consumer, cost, convenience, dan communication. Ya, zaman teknologi pasti sudah berubah, ini nggak perlu saya bahas. Industri sekarang sudah industri 4.0, sudah paham, saya nggak perlu bahas. Ini juga sudah paham semua bahwa sekarang sudah masuk ke IoT. Nah, teman-teman nanti harus paham nih anak manajemen ya. Nanti kalau kerja IoT itu apa? Internet of Things. Ya. Jadi semua serba internet. Terus ada artificial intelligence. Makanya sekarang ada yang namanya pengenalan kecerdasan buatan. Ya. Terus big data. Ada robotik. Ada cloud. Teman-teman pasti sudah tahu cloud. Tidak perlu hadir tapi disimpan di langit ya katanya orang. Terus ada new materials, ada augmented reality, ada nanotext, biotech, genetic editing, sama e-learning. Jadi sekali lagi teman-teman semua jangan alergi untuk bergeser, belajar ini. Saya menghimbau teman-teman di manajemen belajar digital ya. Ini harus dikuasai. Kalau Anda mau diterima bekerja nantinya, karena kalau Anda nggak menguasai ini, minimal tahu teorinya, pernah menggunakan dan paham, Anda bisa survive di dunia digital. Oke, yang ketiga strategi pemasaran. 1, 2 ya. 1 tadi sudah paham, branding, apalagi tadi marketing sama selling. Kedua shifting, yang ketiga strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran itu bagaimana caranya? Teman-teman perhatikan ini ada corong minyak ya, bentuknya corong minyak. Corong minyak. Ini kan corongnya. Artinya kalau dari atasnya isinya banyak, keluarnya sedikit. Kenapa sedikit? Karena strategi pemasaran. Strategi pemasaran. Kalau rumusnya sederhana ya. Hukum Pareto 10-5-3-1. Kalau Anda menawarkan produk ke 10 orang, menawarkan produk ke 10 orang, 5 orang tertarik, ya 5 orang nengok Anda, 3 orang bertanya, 1 orang beli. Itu rumus saya 10-5-3-1. Jadi kalau Anda ingin mengharap orangnya yang beli banyak, ya Anda nawarnya jangan cuma 10. Ya, kalau 10 yang ditawarkan pasti yang belinya 1. Itu pun kalau dia beli. Makanya marketing itu nggak seperti makan cabai, digigit langsung pedas. Jadi kalau Anda baru nawarin produk 1 kali, orang nggak beli terus berhenti, ya sudah selesai hidup Anda ya. Jadi pemasaran itu harus struggle ya, harus nawarin terus. Itu namanya awareness teman-teman. Jadi strategi pemasaran yang pertama namanya awareness.
Awareness itu tujuannya orang tahu tentang produk Anda. Bagaimana orang mau beli kalau nggak pernah tahu produk Anda? Ya, ini awareness. Yang kedua adalah bagaimana orang mikir-mikir untuk beli. Ya. Setelah sudah awareness, dia, iya ya, gue mikir-mikir untuk beli. Nah, mikir-mikir untuk beli. Strateginya bagaimana? Yang ketiga, conversion. Memutuskan untuk beli. Jadi orang membeli produk itu tahapannya nggak langsung lihat barang beli, teman-teman. Jadi pertama dia ingin lihat produknya dulu, dia mikir-mikir butuh atau enggak, lalu dia conversion, memutuskan untuk beli, namanya conversion. Nah, perusahaan dikatakan hidup atau perusahaan dikatakan berkembang kalau pembelinya melakukan repeat order, beli lagi. Jadi kalau orang sudah beli tapi nggak beli lagi, berarti perusahaannya nggak tumbuh. Ya. Jadi perusahaan disebut tumbuh kalau pembelinya melakukan repeat order, berarti dia loyal, beli lagi. Yang terakhir, advokasi, mengajak orang lain. Nah, sebagai seorang pemasaran, Anda jangan berhenti sampai di sini, teman-teman. Kalau nanti bekerja, setelah orang sudah beli, misalkan Teddy ini sudah berhasil menawarkan produk, terus dia udah beli, terus berhenti sampai di sini selesai, salah. Ya, bagaimana kita harus meyakinkan dia untuk beli lagi? Ini namanya loyalty. Kalau sampai tahap conversion berhenti, Anda kerugian. Berarti bisnis Anda nggak tumbuh. Kenapa? Orang tidak beli lagi. Padahal kalau orang sudah beli, dia sudah punya yang namanya pengalaman membeli. Ya, dia sudah punya satu pengalaman di kepalanya bahwa kalau beli produk ini sama kamu, dia akan senang sehingga dia beli lagi. Bahkan advokasi dia ngajak orang lain untuk beli. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Jadi strategi pemasaran itu nggak langsung nawarin terus langsung beli ya. Awareness itu dapat perhatian, aware. Konsumen aware sama kamu. Konsumen aware sama Anda. Tahu tentang produk Anda, aware. Baru aware aja. Habis aware, mikir-mikir. Consideration. Baru conversion. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Di sini ada pertanyaan, teman-teman? Masa nggak ada yang tanya di sini? Ini seru loh ini. Di sini. Sekarang saya mau tanya kalau nggak ada yang tanya. Gimana caranya orang tahu tentang produk kita? Ayo gimana? Promosi. Promosi. Selain promosi, Menawarkan. Oke, good. Oke. Setelah itu, promosi menawarkan, orang baru tahu. Sekarang yang kedua, bagaimana orang berpikir untuk beli? Tadi baru ditawarin. Setelah ditawarin dia lihat barangnya. Nah, sekarang yang begitu kita tawarkan, terus dia mikir-mikir untuk beli. Gimana caranya untuk orang itu mikir-mikir untuk beli? Kasih Terus tester di-follow dulu, apa? Kasih apa? Kasih apa? Ini namanya push marketing. Ya, push itu didorong. Berarti kita kasih apa? Kita kasih sampling. Ya, kita kasih tester misalkan gitu. Ya, kita kasih testimoni gitu. Jadi mikir-mikir tuh beli tester. Kalau SPG misalkan teman-teman pernah jalan ke mall nih, ada SPG yang SPG minyak wangi kan gitu. Ada pasti diolesin tuh di bajunya. Nah, itu namanya tester. Untuk mikir, oh iya wangi ya. Nah, dia baru kok mikir-mikir untuk beli. Ya, kalau makanan cemilan dia mikir-mikir untuk beli, dipotong. Belinya nggak sepotong. Kalau satu potong dikasih sama satu orang ya produknya bangkrut. Ya, misalkan produk Anda besar ya, terus dipotong jadi 10, terus orang suruh nyicip pakai tusuk gigi, suruh nyicip 1 kali. Pernah lihat kayak gitu nggak? Kan gitu ya, itu namanya sampling. Atau minuman, dibagi-bagi minuman tester. Ya, itu produk saya, mikir-mikir. Nah, kalau misalnya Pak, kalau kita online gimana? Testimoni yang kita share. Kita kasih testimoni orang-orang supaya dia mikir. Itu namanya push marketing. Push itu didorong. Ya, didorong, dijorokin, dijeburin. Nah, sampai di sini berhenti nggak? Enggak, dia masih mikir-mikir. Nah, sekarang bagaimana supaya dia beli? Conversion, gimana caranya supaya dia beli?
Di pull. Kalau tadi push, didorong, sekarang ditarik. Gimana caranya ditarik? Conversion. Gimana teman-teman? Supaya orang bisa beli. Lu promosi, lu sudah kasih sampling, tapi gimana caranya supaya dia bisa Dikasih beli? diskon, Pak. Dikasih Satu diskon. diskon, ya, satu diskon. 2 member. Ya, misalkan Anda cuci motor nih. Begitu ambil cuci motor 1 kali, pasti ada di pool marketing. Ya, di pool artinya Anda dikasih kartu kecil. Setelah mencuci 3 kali, 5 kali, Anda dapat gratis. Itu namanya pool marketing. Menghendaki Anda datang lagi. Ya, itu langsung masuk ke loyalty nanti jadinya. Ya, jadi ini kasih diskon, ya, kasih embling-embling yang lain, itu namanya memutuskan untuk beli. Oh, beli sekarang loh Pak, kalau beli besok harganya udah naik loh. Nah, kan kalau Anda teman lihat-lihat yang di OSOP di TV-TV, beli sekarang, besok naik lagi, padahal besok nggak naik. Tapi strategi marketingnya begitu, itu namanya pull marketing. Ya, beli lagi jadi member, mengajak orang lain untuk beli. Ini rating, review, rekomendasi, share and share. 3R sama SS. Advokasi. Apa ya teman-teman? Rating yang pertama, minta ratingnya, minta reviewnya, minta rekomendasinya. Jadi teh ini ketika kemarin Kaprodi udah beli, tanya itu dia, gimana kesannya, gimana minyak wanginya. Nah, misalnya chatting apa namanya testimoni dia itu di screenshot, diambil. Ini Kaprodi udah beli loh, ini udah beli loh. Nah, kan gitu. Misalkan Kaprodi A sudah beli, Bu Kaprodi A sudah beli loh, Ibu juga ikut beli dong. Nah gitu. Teh Dini nggak lakukan itu kan? Enggak. Ya itu dia. Jadi rata-rata pemasaran itu berhenti sampai di sini, sudah bahagia orang beli. Padahal ini belum selesai di sini. Kita butuh dia untuk beli lagi, kita butuh dia untuk ngajak orang lain. Ya, rating itu penting, review itu penting, rekomendasi itu penting. Share and share itu penting. Apa tadi rumusnya? 3R plus SS. Karena orang tidak beli lagi produk. Orang beli itu tidak lihat brandnya. Tapi dia lihat ratingnya. Ratingnya berapa? 4,5 kah? 4,8 kah? Itu dia lihat reviewnya. Ya, reviewnya siapa aja yang sudah komentar di sana. Lalu lihat rekomendasinya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau nanti bekerja di perusahaan, setelah berhasil menjual produk, jangan berhenti. Kebiasaan kelemahan marketing adalah selesai di sini. Padahal marketing is never die. Marketing is never sleep. Saya setiap hari jualan latan sama Siroh, posting terus. Ya, itu tujuannya untuk mereminder orang bahwa kita masih ada loh. Oke, lanjut ya. Itu namanya strategi pemasaran. Lihat video ini ya teman-teman ya. Strategi pemasaran 6 langkah. Apa aja? Siapa yang jadi sasaran? Ini dia. Step 1, suspek. Jadikan menjadi prospek. Cari konsumen yang membutuhkan produk. Lalu step kedua, bagaimana merubah prospek menjadi buyer. Lihatkan iklan, lihatkan testimoni. Lalu bagaimana merubah buyer menjadi repeat order. Yang keempat, bagaimana repeat order merekomendasi. Step 5, bagaimana buyer juga bisa merekomendasikan. Baru terjadi yang namanya transaksi. Close the sales. Step 6, rekomendasi, having funds. Nah, ini penting. Oke. Sip. Jelas ya? Udah paham ya? Jadi jualannya memang begitu ya namanya marketing. Masih di strategi marketing. Strategi marketing supaya lebih kompleks ya. Udah jam berapa nih? Udah jam 3 sore ya, buka puasa ya. Oke, lanjut teman-teman. Slide-nya masih kelihatan ya, teman-teman. Nah, dilihat ini ya, pelaku dalam pemasaran ya. Jadi pemasar atau marketing itu seseorang yang mencari respon ya,
dia butuh attention, aware, dia butuh closing, pembelian, transaction, dia butuh supporting. Dari mana? Dari pihak lain. Pihak lain itu siapa? Prospek. Siapa itu prospek? Calon konsumen. Jadi pada dasarnya kita sebagai marketing itu ingin diperhatikan. Bagaimana kita menarik perhatian orang lain. Gimana caranya gimana orang beli kalau Anda tidak bisa mencuri perhatian orang. Jadi 3 ya. Sebelum orang beli, orang harus attention sama Anda. Orang aware sama Anda. Itu caranya gimana kan? Gitu, harus dipikirin. Dan perhatian itu nggak cuma 1 kali teman-teman kita dapat. Tapi lebih dari 1 kali. Teh Dini misalkan. Supaya dilihat sama seseorang kan dia nggak cuma 1 kali. Harus muncul. Apalagi kalau pacar kita tetangga sebelah kan kita harus sering keluar pagar sekedar mencuri perhatian orang kan gitu. Harus rajin-rajin cari perhatian. Tanpa kita tidak mencari respon perhatian, barang kita tidak akan dibeli dan tidak akan ada support apapun. Omong kosong barang orang beli produk Anda kalau Anda tidak melakukan yang namanya attention. Ya, cari perhatian. Nah, prospek itu si pemberi respon. Nah, si pemberi respon supaya bisa langsung banyak, kita siapkan strateginya adalah strategi kebun binatang atau pasar. Jadi kita harus berjualan di tempat orang banyak, orang berkumpul. Coba sekarang saya tanya nih teman-teman, enakan mana berburu hewan di hutan atau lebih mudah mana? Berburu hewan di hutan atau berburu hewan di kebun binatang? Lebih mudah mana? Kebun binatang. Nah, di kebun binatang. Binatangnya sudah ada banyak kan, tinggal tembak mati 1. Coba kalau Anda berburu hewannya di hutan, setengah mati Anda nyariin. Ya masuk hutan, keluar hutan, nggak dapat yang namanya macan. Ya, artinya kalau kita jualan, lihat pasar, lihat marketingnya. Jadi jangan jualan di hutan, gak ada yang beli. Jangan jualan di kuburan, gak ada yang beli. Kalau jualan di depan kuburan, banyak yang beli ya. Seperti kembang-kembang itu kan banyak yang beli. Kalau jualan kembang-kembang di dalam kuburan, gak ada yang beli ya, di luar. Nah, di sini dilihat teman-teman ya. Jadi industri sama pasar. Pasar itu sekumpulan pembeli, industri itu sekumpulan penjual. Nah, Anda sebagai seorang marketer, kalau nanti bekerja, Anda di posisi ini. Berarti langkah pertama Anda melakukan apa? Komunikasi dulu. Tanpa komunikasi sekali lagi barang Anda nggak dikenal. Beneran. Saya kadang-kadang ketawa sama mahasiswa nih, Pak produk kita nggak ada yang beli. Anda komunikasikan nggak produk itu ke pasar? Anda tawarkan nggak produk itu ke pasar? Tawarkan Pak, berapa kali? 1 kali? Bullshit. 1 kali nggak mungkin orang beli. Ya, Anda kalah struggle sama tukang somai, Anda kalah gigi sama tukang sayur yang setiap hari dia melakukan pengenalan produknya. Sementara Anda cuma share di lewat media sosial aja, Anda masih mengeluh. Coba gimana kalau Anda kerja sebagai SPG coba, yang harus setiap hari ketemu sama orang nawarin produk. Mukanya harus mukanya harus tebel banget. Sementara kan media sosial ya, Anda cuma jualan, komunikasikan produk Anda lewat media sosial Anda. It's simple, it's easy ya. Nggak capek effortnya ini. Tanpa komunikasi ya pasar nggak tahu produk Anda. Nah, yang dikomunikasikan apa? Barang atau jasanya. Sehingga ada uang yang diterima sama Anda. Ada informasi yang Anda dapat. Jadi ini hukumnya teman-teman ya. Dari industri, komunikasi, barang jasa, lalu dari pasar yang masuk ke Anda adalah money, cuan, sama informasi. Ya, lalu pasar itu ada berapa jenisnya? Nah, ini Anda harus kenal nih. Ada pasar konsumen, ya. Pasar konsumen. Ada pasar pemerintah, ada pasar produsen, ada pasar sumber daya, ada pasar perantara. Definisinya apa aja? Silakan buka catatan Anda. Saya nggak akan jelaskan ini. Yang jelas, di setiap pasar itu selalu ada sumber daya dan selalu ada money. Ya. Bagaimana untuk mendapatkan sumber daya dan money? Lakukan komunikasi. Itu aja kata pentingnya. Komunikator, communicate. Ya. Lanjut. Nah, proses bisnis teman-teman.
Nah, kalau di perusahaan nanti kerja ada lihat ya proses bisnis ada 5 nih. Sebagai pemilik bisnis atau sebagai marketing di perusahaan yang harus Anda lakukan 5. Yang pertama adalah proses mengindra pasar. Indra itu menginvestigasi pasar. Indra itu mencari tahu siapa konsumen Anda. Setelah sudah tahu, proses realisasi, merealisasikan penawaran. Memberikan penawaran tadi direalisasikan, disampaikan penawaran. Berarti dikomunikasikan. Yang kedua. Kalau sudah dikomunikasikan, diakuisisi, dijadikan dia pelanggan. Jadikan dia pelanggan. Kalau sudah jadi pelanggan, jangan didiemin aja, di-manage. Ya, di-manage relationship konsumennya, dijaga hubungan pelanggannya. Ya, di say hello, ditanyain, jangan Anda nawarin kalau mau jangan Anda say hello kalau Anda mau nawarin aja. Ini penyakit anak muda nih, nawarin dia say hello ke saya kalau mau nawarin produk aja. Harusnya menjaga hubungan. Apa kabar dulu? Apa kabar Bapak? Sehat hari ini? Nah, hari ini kita nawarin kabarnya, nawarin produknya besoknya. Jangan sekarang gitu. Jangan ujuk-ujuk nawarin produk. Lu ada perlunya aja nawarin produk. Kalau nggak ada perlunya lupa, kan gitu. Ini namanya relationship ya, konsumen. Jadi di manage nih teman-teman. Lalu yang ketiga, proses memanage pemenuhan kebutuhan pelanggan. Jadi kita tanya pelanggan butuh apa, kita cari tahu ke pelanggan butuh apa. Sehingga kita sebagai marketer, kita bisa tahu kebutuhannya dan kita bisa support memenuhi kebutuhan dia. Ini yang namanya marketing yang dahsyat. Nah, Latan sama Siro harus tahu nih, dia proses mengindra pasar. Jadi strategi marketing Latan sama Siro jangan asal tempel spanduk, asal tempel poster-poster di sembarang jalan, kayak poster sedot WC nantinya jadinya. Kan kampus harus lebih elegan. Ya. Indra pasar marketing kampus adalah sekolah. Berarti kita merealisasikan penawaran ke sekolah, bukan di jalan. Lalu menjaga akuisisi pelanggan. Jadikan sekolah itu menjadi relationship, networking, jaga hubungan dengan sekolah. Lalu kebutuhan sekolah apa aja dipenuhi kebutuhan sekolah. Nah ini baru kampusnya akan menjadi dicintai oleh sekolah. Ya, ini kalau ada bergerak di bidang marketing edukasi. Ada pertanyaan teman-teman atau ada yang punya pengalaman di proses marketing? Bangga, silakan. Sebelum saya masuk ke langkah yang ketiga. Ketiga ya? Keempat. Keempat ya. Pertama tadi branding, marketing sama selling. Yang kedua adalah shifting. Yang ketiga pemasaran. Yang baru yang keempat sekarang. Sebelum kita keempat, silakan teman-teman. Ada 26 orang yang mau ditanyakan. Pak, ada sih Pak. Ya, silakan Teh. Ceritanya gini Pak, kan misalkan Dini mempromosikan produk nih Pak ya ke seseorang. Tapi seseorang itu tuh kayak ngerespon negatif gitu, kayak dia punya pengalaman yang buruk tentang produk yang sama gitu. Terus dia kayak nyamain produk itu sama Dini. Terus tugas Dini respon dia gimana tuh Pak? Oke, sip. Ini berarti respons yang negatif ya. Kita punya dua pilihan Teh. Buat teman-teman ketika menawarkan sebuah produk, lalu ada respon negatif, kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita akan respon dia, akan menjadikan akuisisi, atau kita tinggalkan. Pilihannya ada di teman-teman. Ya, karena teman-teman sebagai seorang marketer yang paham karakter si A. Kalau karakter si A ini ternyata dia memang sudah punya mental block, dia sudah nggak suka, lebih baik tinggalkan. Jangan buang-buang waktu, kita effort di situ tapi nggak beli. Ini yang pertama. Yang pertama tinggalkan. Yang kedua, kalau kita merasa punya feeling, dia bisa kita pengaruhi, lakukan edukasi produk. Itu tadi. Mungkin dia edukasi produknya dulu kurang. Nah, kita edukasi dengan produk yang punya kita. Jadi buat teman-teman ya, pilihannya cuma ada dua. Yang pertama tinggalkan. Kita beralih ke konsumen yang baru. Indonesia ini rakyatnya banyak. Lebak itu penduduknya banyak. Jangan fokus cuma satu orang, Teh. Tapi yang kedua, kalau Teh Dini atau teman-teman merasa
masih bisa melakukan edukasi 1 kali, lakukan edukasi 1 kali aja ya. Yang kedua, kalau dia nggak berubah tinggalkan, jangan 3 kali. Karena itu sebagai seorang sales buang-buang waktu teh, pengalaman saya begitu. Edukasi produk 1 kali. Kalau dia sudah punya pengalaman negatif, karena orang yang sudah punya pengalaman negatif itu biasanya di kepalanya ini punya mental atau apa ya, punya blok ya, punya blok yang sudah langsung nutup. Kita sulit mempengaruhinya. Tapi kalau dia belum punya, kalau konsumen baru, edukasinya minimal 3 kali. Konsumen baru ya, konsumen baru 1 kali nggak berhasil, 2 kali nggak berhasil, 3 kali. 3 kali nggak berhasil, tinggalkan. Kalau konsumen baru. Tapi kalau konsumen yang sudah punya pengalaman negatif, 1 kali aja teh. Oke? Pasti teman-teman yang lain yang punya pengalaman silakan. Saya sudah pernah melakukan itu sebenarnya teh. Teman-teman, saya dulu ada di MLM, saya dulu pernah ada di marketing-marketing yang lain. Jadi saya juga pernah jadi mahasiswa, teman-teman ya. Saya pernah ada di MLM, saya pernah nawarin produk yang namanya obat-obatan dulu. Nah, namanya apa ya saya? Obat-obatan pernah. Saya pernah sebagai mahasiswa jadi marketing untuk kecantikan juga. Produk kesehatan pernah. Saya coba semuanya. Ya, produk kesehatan, produk pendidikan, jualan buku pernah. Tadi ini terjawab? Sudah, Pak. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan nih kita kan mempromosikan produk dengan harga yang sekian misalkan. Terus dia ada nih kayak mikir-mikir mau beli, kayak nanya segala macam. Pas ketika udah ditotalin misalkan sama kita jumlahnya sama ongkir, dia kayak gagal beli gitu karena ongkirnya itu, Pak. Gimana itu, Pak? Oke, ongkirnya. Oke, satu dulu saya tanya, produknya produk sendiri atau produk orang lain, reseller? Produk orang lain, Pak. Produk orang lain dikenal nggak produk orang lain, reseller? Dikenal. Oke, jadi satu teman-teman, kalau produk sendiri ya, kalau produk sendiri, terus dia mikir-mikir karena ongkir, satu, untuk menggait akuisisi pelanggan yang baru, nggak ada salahnya kita korbankan ongkir kita 1 kali. Ya, tapi kita potong. Maksudnya besok-besok kita potong. Ongkirnya kalau bisa, buat teman-teman yang punya produk, ongkirnya kalau bisa sudah include di harga. Ya, buat teman-teman yang punya produk sendiri, kalau mau jualan, kalau bisa ongkirnya sudah include di harga. Ya, include di harga. Tambahin dikit-dikit ilmu marketingnya di sana. Kalau ditambahin sama ongkir akan jadi besar. Nah, kan gitu satu. Anda bisa akalin ya, nanti kita belajar harusnya di kewirausahaan kita belajar tentang BOP ya. Sama BEP. Kalau di sini belajarnya lama teh. Lalu yang kedua, kalau produknya orang lain, kita bisa komunikasikan dulu sama orang, sama yang punya produk. Ya, ada yang keberatan dengan yang namanya ongkir. Ya, bagaimana solusinya? Terus yang ketiga, kita bisa yang namanya konsinyasi. Ya, konsinyasi artinya apa ya? Ada yang tahu bisa jelasin konsinyasi? Repot nih kalau ngejelasin di sini. Nanti teh ya, itu detail banget teh. Intinya, intinya kalau kayak gitu ada 2 cara ya tadi. Kita bisa komunikasikan dengan pemilik produk atau kita bisa tawarkan dengan produk yang lain. Ya. Kalau produk sendiri sih kita ongkirnya bisa kita apa namanya direnumerasi masuk ke produk yang milik kita. Ya. Yang lain yang punya pengalaman, udah. Lu nanti kalau udah keluar dari kampus nggak bisa nanya lagi loh sama dosennya loh. Kalau ada dosen tanya ya. Saya tanya nih, Teh ini kalau kuliah bayar nggak sih? Teman-teman kuliah bayar nggak sih? Bayar, Pak. Ya bayar, kalau nggak dapet ilmu gimana sih? Gimana sih? Rugi. Gue bingung. Saya bingung sama mahasiswa ya, udah bayar tapi yang didapat ilmunya cuma yang ada di slide gitu. Dia nggak mau eksplorasi. Anda rugi sendiri ya. Dosen itu hadir untuk ditanya ya. Dengan pengalaman dosen, ya Anda harus tanya sebanyak-banyaknya ya. Pak, ada dosen yang nggak mau ditanya? Ya jangan. Ya, kalau dosen yang mau ditanya, tinggalin. Kan saya udah buka open. Tanya. Nggak ada yang nanya, yang ada salah sendiri. Ibarat Anda kalau makan bakso, ya makan bakso nih, satu mangkok bakso 10.000 misalkan. Bedanya orang yang makan bakso yang suka sambal sama yang nggak suka sambal apa? Yang suka sambal dia dapat bonus. Bonusnya apa? Cabenya banyak dia.
Bayarnya tetap sama, tapi dia dapat cabai banyak. Kenapa? Karena dia makan banyak. Kalau yang nggak suka makan sambal 10.000 cuma dapat bakso doang. Nah, kalau bisa Anda yang dapat cabai banyak tadi, makanya harus pedes nanyanya. Ya. Resikonya dikatain orang biarin aja, cerewet dibiarin aja, itu resikonya. Beli gorengan, misalnya beli gorengan 1.000, Anda boleh ambil cabai banyak kan, kalau Anda doyan cabai kan. Kalau Anda doyan cabai pasti beli gorengan 10.000 nggak dapat cabai, kalau nggak doyan pedes. Gitu. Anda kuliah sudah bayar, tapi nggak mau nanya. Jangan salahin dosennya, salahin mahasiswanya. Udah dibuka forum ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke yang keempat, teman-teman yang sesuai dengan pertanyaan Teh Dini tadi, ingat ya, kenapa orang gagal beli? Kenapa orang gagal bertransaksi? Ini teman-teman. Kebutuhan manusia sama. Betulan kebutuhan manusia sama. Pasti butuh sandang, pangan, papan. Pasti ya. Kebutuhan manusia ini kalau dari Abraham Maslow ini dilihat segitiga bawah, teman-teman, semua sama. Kebutuhan dasar manusia fisiologis, sandang, pangan, papan. Ya. Kalau sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, pasti dia naik ke arah keamanan. Dia butuh secure. Ya. Dia butuh keamanan. Dia sudah punya baju, dia sudah dapat makan, dia sudah punya rumah, pasti dia butuh keamanan, butuh pagar. Rumahnya dikasih pagar. Ketiga, dia naik, dia butuh sosial, dia butuh interaksi sosial. Lalu dia punya harga diri, baru aktualisasi diri. Jadi kebutuhan manusia ini levelnya begini, semua sama. Nah, sekarang sebagai seorang marketing, Anda harus tahu kebutuhan manusia sama, tapi mereka punya perbedaan. Perbedaannya ada di PQ, dolar, TN, SC, SHE. Apa itu? Jadi orang boleh sama, tapi biasanya ya P-nya beda. Ada yang tahu P itu apa? P itu apa? Dia sama-sama mau makan, ya, tapi pasti P-nya beda. Dia sama-sama mau pilih baju, tapi P-nya beda. Ayo, apa? Pulsa, Pak. Pulsa. Produk, ya, produknya beda. Dia sama-sama makan, tapi produknya masih beda. Dia sama-sama punya pingin rumah, tapi produknya masih beda. Dia sama-sama beli motor, tapi produknya masih beda. Ya, produk atau brandnya pasti beda. Ya, jadi kalau mau nawarin seseorang, lihat tingkatannya dia, lihat segmentasinya dia. Yang pertama adalah produknya pasti beda. Yang kedua, kualitas sama kuantitinya pasti beda. Setiap manusia beli produk yang sama, tapi jumlahnya pasti beda. Si A pasti beli 1, si B bisa beli 2. Ya. Terus kualitasnya. Si A yang segmennya menengah ke atas pasti minta kualitas yang bagus, tapi yang segmennya menengah ke bawah apa adanya. Nah, ini lihat dulu. Jadi yang membedakan adalah pertama produknya, kedua kuantitinya, kualitasnya. Yang ketiga, harganya pasti beda. Sesuai dengan segmentasi. Dolar ini beda. Anda beli teh, segelas teh di makan di warteg, segelas teh itu pasti gratis. Teh manis es teh manis pasti 3.000. Tapi Anda naik ke kafe, teh manis pasti harganya beda. Anda naik ke hotel, teh manis pasti harganya beda. Nah, jadi lihat segmentasi, kekuatan daya beli seseorang. Terus yang membutuhkan manusia, kebutuhan manusia sama. Yang membedakan apalagi T-nya, timingnya. Timing artinya barangnya mau cepat sampai atau enggak. Nah, ini kepuasannya di sini. Ada yang nanti kapan-kapan aja lah dikirimnya. Nah, dilihat timingnya. Dia mau yang segera atau yang mau nanti-nanti. Ya. Terus M, itu nature. Produk yang kembali ke alam atau enggak. Nah, di sini. Nah, gayanya ada di sini. Baru nanti di SHE. Ya, sosial, harga diri, sama ego. Lihat sosialnya dia, kemampuan sosialnya dia. Lihat harga diri seseorang. Lihat egonya, aktualisasi diri. Jadi sebelum menawarkan seorang, kita harus pahami dulu tentang teori of human motivation. Ya, lihat karakter seseorang.
Jadi marketing itu harus cerdas. Makanya Anda sangat salah kalau menyederhanakan atau mengecilkan orang marketing. Karena marketing itu ilmunya luar biasa. Psikologi marketing. Ya. Kebutuhan primer manusia ada di bawah nih. Makanya ini bisa aja produknya sama. Tapi lihat SHE-nya, sekundernya, sosialitanya, harga diri seseorang dan egonya, eksploitasi diri, dia kebutuhan sekunder. Makanya kita lihat di sini. Nah, kalau Anda sudah berhasil membedakan di sini, produk apapun yang Anda tawarkan ke orang tersebut pasti berhasil. Ya, lanjut. Ada pertanyaan tentang human motivation, psikologi marketing menurut Abraham Maslow. Kalau nggak ada, kita masuk yang keempat, proses penjualan. Kalau sudah marketing, pemasaran, sekarang bagaimana cara menjualnya? Ada 6 langkah menjualnya. Tuh, menjual aja ada 6 langkah. Nggak ujuk-ujuk lo langsung jualan. Nama sales cycle, teman-teman. Yang pertama, sebelum menjual, kita harus melakukan namanya prospecting. Kita prospek, kita pilih dulu siapa target market kita. Lihat data kita, lihat data WA kita, lihat data teman-teman kita, lihat data kawan-kawan kita, lihat data dosen-dosen kita. Siapa yang bisa kita pilih-pilih. Jadi prospek itu memilih siapa yang jadi sasaran. Jadi kalau nanti Anda bekerja di sebuah perusahaan, diminta menjadi seorang marketing, Anda lakukan prospecting dulu. Yaitu database-nya. Dari 1000 database, pilih dulu. Ya. Setelah sudah prospek, kita lakukan approach. Approach itu artinya apa? Pendekatan. Jangan nawarin produk. Assalamualaikum, apa kabarnya Bapak Ibu? Nah, semoga Bapak Ibu hari Sabtu, hari Ahad ini dalam keadaan sehat. Salam dari Dini, misalnya begitu. Jadi kalau WA ke Pak Dini, bisa ke Pak Kiai, jangan nawarin barang, tapi say hello dulu. Ke Kak Prodi, say hello dulu, itu nama approach. Nawarkan ke orang tuanya siapa, gitu. Nawarin ketua RT, ketua RW, jangan jangan langsung tembak produk, approach, pendekatan dulu. Ya, kadang-kadang mahasiswa langsung tembak langsung. Anda mumpung pakai WA, Anda belum pakai media sosial, udah tutup mata aja, nggak usah malu. Orang coba kirim WA doang malu. Rajin-rajin kirim WA di hari Jumat, menanyakan, mendoakan teman-teman Anda, mendoakan guru-guru sekolah Anda, alumni, mendoakan dosen-dosen Anda. Itu namanya approach. Pernah lakukan itu enggak? Saya tanya nih sama teman-teman nih, udah semester 6. Pernah ngirim doa enggak? WA salam ke kepala sekolahnya dulu, ke guru-gurunya dulu. Pernah enggak? Enggak kan? Lupa sama gurunya. Nanti kalau sudah wisuda lupa juga sama dosennya nih. Sama saya. Harus lakukan approach. Ya, apalagi kalau nanti Anda bekerja di perusahaan besar, target market itu nantinya. Ya, approaching dulu, pendekatan. Habis itu create the need, fact finding. Ya. Cari tahu kebutuhan dia apa. Cari tahu kebutuhan guru Anda apa. Cari tahu kebutuhan teman-teman Anda apa. Ya, baru Anda sampaikan bahwa Anda punya produk yang bisa menyelesaikan kebutuhan dia, presentasi seterusnya. Lalu handling objection, baru closing. Dari sini yang namanya jualan. Jadi jualan itu ada di posisi nomor berapa? Nomor 6, bukan di nomor 1. Baru kenal sudah jualan, baru kenal sudah jualan, approaching. Sampai di sini paham teman-teman? Proses penjualan itu stepnya prospecting, kita cari tahu ya, siapa target kita, banyak loh target kita. Approach, lakukan pendekatan dulu. Salam say hello buat kepala sekolah, buat guru BK, guru Anda, wali kelas Anda. Siapa tahu dia jadi beli produk Anda, kan gitu. Udah kepikiran kan? Tapi sekali lagi jangan nawarin produk, tapi salam say hello dulu, kenalkan dulu. Oh ini anak didiknya ya, yang sedang salam gitu. Lalu bangun kebutuhan, cari tahu kebutuhan konsumen Anda, target Anda. Lalu Anda sampaikan, Anda punya solusi untuk menyelesaikan kebutuhan tadi. Tunjukkan, Anda handling kebutuhan tadi, lalu Anda closing, berikan. Ya,
Ini produknya dijual Bu, Pak, harganya sekian, mau beli nggak? Kalau nggak beli, terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, kan gitu. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Tinggal satu lagi, nomor 5. Ini proses penjualan ya. Saya nggak tahu teman-teman waktu manajemen pemasaran udah diajarin ini belum. Oke, ini siswo ya, sistem informasi penjualan. Jadi sistem informasi penjualan ini yang harus Anda lakukan ketika nanti Anda bekerja. Entah Anda bekerja sebagai seorang marketing sendiri atau marketing perusahaan. Strateginya ini. Sekali lagi, jangan tahu-tahu nawarin produk. Anda akan di delkon. Jadi kontak, Anda akan di blok. Ya. Approach dulu. Yang di prospek siapa aja. Sekali lagi teman di usia Anda yang 20 tahun, 22 tahun pasti Anda punya relation akan cukup banyak. Ya. Di kampus ada dosen, di kampus ada BEM, di kampus ada ketua kelas, semester 1, semester 2, semester 3, di kampus ada kakak kelas, di kampus ada dosen-dosen, ada kaprodi, itu baru kampus ya, belum sekolahan. Di sekolah dulu ada ketua OSIS, ya kan gitu. Say hello dulu. Ada kepala sekolah, wali kelas, guru Pancasila, guru kewirausahaan, guru apa aja. Say hello. Tanyakan apa kabar mereka. Ada orang tuanya dan sebagainya. Ya. Ada ketua POMG, ya. Ada ketua apa lagi lah. Ada pertanyaan teman-teman? Siswa yang keempat, proses penjualan. Atau ada yang pernah punya kendala di prospecting, approaching, apa handling objection atau closing? Silakan, yang punya pengalaman, kabarin aja. Oke, ada ya, lanjut. Kuliah saya panjang nih. Nah, dalam penjualan teman-teman harus diingat adalah penjualan nih rumusnya teman-teman ya. Penjualan rumusnya. Ini ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Hati-hati dengan warna merah, konsumen lari. Ya. Jadi penjualan itu rumusnya ya, rumus penjualan 80% emosi, 20% logika. Jadi orang beli itu kalau 80%-nya dia udah suka dia beli. Ya. Jadi logikanya 20%, apalagi ibu-ibu, emak-emak. Perempuan kaum hawa. Kalau dia udah suka dia pasti beli nih. Sekali lagi diingat ya, buat teman-teman yang nanti bekerja di marketing atau dimanapun, Anda harus lihat emosinya dia, membangun kedekatan emosional dulu sama konsumen. Ya, dengan cara apa? Dengan cara bahasa, dengan cara analisa, dengan cara logika, untuk mendapatkan rasa dan intuisinya dia. 20%-nya ini gampang ini. Kalau sudah suka dia pasti beli. Ya, Teh Dini sudah melakukannya itu. Lakukan terus. Kalau ada balik, konsumennya lari. Ya, jangan dibalik ya. Jangan 80% logika dibalik. Anda baru kenalan langsung nawarin produk ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, contoh nih. Contoh strategi marketing nih. Orang kalau Anda mau jualan seperti ini pasti udah lihat gambar ini ya. Pasti kalau mahasiswa, 30.000 mahal. Ada yang 10.000, ngapain beli yang 30.000? Kan gitu, mahal banget. Nah, ini logika. Kalau kita pakai rasa, kita gunakan seperti ini. Jadi ada kompetitornya, ada pembandingnya. Nah, ini namanya umpan. Tuh. Ya. Nah, di sini segmentasi kita ambil. Kita nggak bisa nurunin harga karena untuk marketing Anda jangan main perang harga. Kalau marketing perang harga itu capek dan rugi. Tapi Anda bisa menggunakan analisa marketing seperti ini. Nggak mungkin saya turun jadi 10.000, kita bisa bangkrut ya. Nah, kita pakai pembanding. Nah, sehingga orang, masuk akal gelas ini 30.000. Ya, kita main di ukuran ya, di size. Oke, yang kelima yang terakhir adalah multi channel marketing, teman-teman. Kalau teman-teman sudah menguasai branding, marketing, selling, ya, lalu sudah menguasai shifting, lalu sudah menguasai yang namanya strategi pemasaran dan strategi penjualan, yang terakhir adalah teman-teman harus bisa menguasai yang namanya multi channel marketing. Ya, banyak strategi marketing sekarang, cara-caranya bisa lewat sosial media, bisa lewat physical location ya, toko, bisa lewat radio, TV, email dan seterusnya ya. Tapi kita bahas yang media sosial aja ya. Kita pakai media sosial. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, gunakan lapak kampus. Nih.
Anda punya kampus, ada media sosialnya nggak dipakai. Kan setiap Rabu Sabtu Anda boleh jualan sebebas-bebasnya di media sosial Facebook. Ini buat teman-teman yang orang tuanya jualan bakso, yang orang tuanya punya bisnis, kenapa nggak digunakan lapak kampus kita untuk jualan? Ya kan ada Facebook, ada Instagram. Silakan gunakan. Ini satu ya. Ini promosi sedikit ya. Saya bingung ya. Anda punya lapak kampus, punya Facebook kampus, punya media sosial tapi nggak dipakai. Gratis itu ya, tempat lain bayar, Anda gratis. Nah, yang pertama Anda boleh punya yang pakai kampus tadi, yang kedua Anda boleh punya marketplace seperti ini, masuk di sini. Ya. Atau Anda pakai punya sendiri. Nah, punya sendiri artinya gimana? Dengan media sosial sendiri. Nah, rumusnya adalah begini teman-teman. Kalau mau promosi di media sosial, pegang kata-kata ini, berdaganglah di tempat ramai. Ya iyalah Pak, kalau dalam tempat sepi, yang nggak ada yang beli. Nah, itu tahu kan? Berarti Anda harus jualan di media sosial yang jumlah followernya banyak. Ya, atau bawalah keramaian ke tempat Anda berdagang. Ya, jadi Anda harus, kalau follower Anda masih sedikit, berarti Anda harus mention ke akun yang followernya banyak. Kan gitu. Jadi berdagang di tempat ramai. Anda punya akun media sosial, followernya baru 10, jualan di situ. Yang lihat cuma 10. Aduh. Saya bilang, aduh, gimana sih? Kasarnya on banget lu jualan di tempat lu sendiri. Mention kemana? Ke media sosial, medsos akun yang jumlah followernya banyak, minimal ke akun kampus. Ya, atau dikasih hashtag supaya menclok nempel di tempat tetangga gitu. Atau boleh juga bawalah keramaian ke tempat Anda berdagang. Jadi Anda buat sebuah promosi supaya Anda buat iklan real supaya reels Anda bisa dilihat banyak orang sehingga mereka langsung follow ke tempat Anda. Ingat ya teman-teman, di bawah saya tulis strategi untuk membuat konsumen sadar bahwa Anda punya produk. Tidak sekedar promosi ya, tidak sekedar nawarin, tapi itu yang namanya branding ya. Nah, caranya begini teman-teman ya. Nih, saya kasih waktu singkat aja nah. Digital marketing framework ya. Jadi Anda boleh pakai website kalau nanti perusahaan. Itu berarti Anda pakai SEO namanya, Search Engine Optimization. Ini kalau Anda kerja ya, Anda kerja di perusahaan. Solusinya digital marketing itu bisa pakai website. Kedua bisa pakai email marketing. Jadi Anda pakai email blaster dengan cara database pelanggan kayak yang dilakukan oleh SWA. Yang ketiga Anda bisa pakai sosial media marketing. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan lain-lain. Untuk mendapatkan customer engagement, perhatian dari customer. 3 ini. Hasil dari customer engagement, Anda akan mendapatkan AIDA. Yang dilakukan adalah AIDA. AIDA itu apa? Yang pertama Anda akan dapatkan attention dari consumer. Awareness tadi, perhatian kan gitu. Yang kedua ada interest, ketertarikan dari customer. Target Anda di media sosial itu AIDA. AIDA. Nanti kalau di UAS AIDA itu apa ya? Attention, interest, desire convenience. Desire itu keinginan untuk membeli, hasrat untuk membeli. Lalu action, dia langsung beli. Strateginya ini ya. Jadi website, email, sosial media itu supaya kita dapatkan customer engagement yang sifatnya AIDA. Caranya attention, interest, desire, action. Hampir sama dengan rumus yang tadi kan, awareness dulu. Orang beli mikir-mikir dulu, dapatkan hasratnya baru action. Masih diingat yang pertama ya, perception ya. Ya, bikin persepsi, bikin stimulasi dulu ya. Bikin aksi dulu, persepsi. Orang aksi itu muncul setelah adanya perception ya. Oke. Nah, untuk media sosial gimana caranya? Nah, ini teman-teman. Jadi konsuksesan media sosial itu ditentukan oleh 3 hal. Kalau Anda mau sukses di media sosial. Yang pertama, kualitas kontennya. Jangan asal posting konten ya. Jadi kontennya itu harus benar-benar berkualitas. Terus pemilihan waktu posting. Jangan sembarangan waktu posting. Ada waktu-waktu yang Anda nggak boleh posting. Karena kalau posting di waktu itu orang nggak lihat.
Terus frekuensi posting. Berapa kali Anda posting dalam sehari? Ini penting, 3 ini. Apa aja? Kualitas konten, pemilihan waktu, sama frekuensinya. Oke, kita mulai teman-teman. Kalau Facebook, Facebook itu jangan posting di hari Selasa, teman-teman. Worst day, ini hari buruk untuk posting. Kalau mau jualan di Facebook jangan di hari Selasa. Ya, ini hari yang paling buruk menurut analisa. Kenapa? Kalau orang Senin nih, Senin Rabu juga orang fokus di kerjaan. Best day untuk posting jualan itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, teman-teman Facebook. Ya, nih khusus marketing ya. Weekend untuk dapatkan engagement Sabtu sama Minggu, Saturday and Sunday. Ini yang paling bagus. Ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu yang paling bagus Facebook ya, Facebook Sabtu Minggu untuk jualan. Lalu kapan postingnya? Kok postingnya antara jam 1 sampai jam 4 sore setelah jam kerja. Makan siang. Jangan di jam kerja, jam kuliah Anda posting. Orang melihat aja nggak tertarik. Ya, nih, jam 1 siang sampai jam 4 sore. Oh, gitu ya. Iya, diatur teman-teman. Kalau Facebook. Paham ya? Untuk marketing ini ya, bukan untuk edukasi kalau untuk marketing. Kalau marketing produk ini. Yang kedua kalau Instagram. Instagram sebaliknya, jangan di hari Minggu. Posting jualan jangan di hari Minggu. Kalau Facebook ya, kalau Instagram hari Minggu itu harinya keluarga. Biasanya orang posting hari Minggu itu posting arisan, posting reuni, posting jalan-jalan. Kalau Anda posting di hari Minggu, postingan Anda hilang. Paham ya? Jadi jangan sampai terjebak. Jualan produk jangan di hari Minggu kalau Instagram. Paling bagus di hari apa? Senin, Rabu, dan Kamis. Best day. Yang paling bagus adalah di hari Rabu. Makanya Rabu Kamis di lapak kampus itu adalah harinya jualan. Rabu usaha, Kamis bisnis. Makanya gitu ya. Jangan di hari Minggu jualan produk. Lalu jamnya gimana? Jamnya ada 2. Antara jam 11 sampai jam 1 siang. Nah, ini orang lagi makan siang nih. Jadi kalau hari Senin, Rabu, Kamis, postingnya di antara jam 1 sama jam 1 sampai jam 11 sampai jam 1 siang. Orang lagi cari makanan, pasti dia lihat Instagram. Nah, jangkut nih chattingan Anda atau postingan Anda. Kalau sore jam 7 malam sampai jam 9 malam. Orang sedang istirahat di rumah, dia buka-buka buka-buka Instagram, masuk postingan Anda. Paham ya? Instagram ya. Jadi ada strateginya. Jangan setiap jam promosi. Oke, berikutnya kalau YouTube. Nah, yang Anda sudah bermain di YouTube. Untuk posting Kamis Jumat. Paling banyak orang lihat Sabtu Minggu. Post view. Banyak orang nonton Sabtu Minggu. Anda coba perhatikan postingannya Mbak Im Paula, postingannya Rans, Raffi Gigi, postingannya siapa lagi ya? Dedi ya, lihat jam-jamnya ya, jam-jamnya perhatikan. Kita belajar dari dia. Ya, hari-harinya bukan jamnya, hari-harinya. Banyakan orang nonton tuh Sabtu Minggu. Nah, kalau Anda mau posting Kamis Jumat supaya ditonton sama orang Sabtu Minggu ya. Kalau mau posting yang yang sifatnya hiburan ya, jualan. Ini jamnya ya, inti jamnya. Terakhir adalah belum, masih ada 2 lagi. Twitter. Nah, sayangnya banyak mahasiswa nggak bermain di Twitter ya. Pada Twitter ini dahsyat untuk bisa viral ya. Best day tuh lihat. Setiap hari dia bagus untuk posting kalau Twitter, karena Twitter ini untuk orang-orang yang profesional selalu dilihat terus. Yang justru Twitter itu nggak dilihat di Sabtu sama Minggu. Ya, jadi kalau Anda memang mau produk jualan profesional, yuk punya akun Twitter supaya bisa posting di setiap hari Twitter. Cuma saya ya kalau Twitter itu memang nggak bagus untuk video atau gambar ya, dia cuma untuk linknya aja. Nanti linknya masuk ke Instagram, linknya masuk ke Facebook. Karena jumlah karakternya terbatas, hanya 140 karakter. Terus jamnya jam berapa? Antara jam 12 siang sampai jam 1. Oke ya.
Terakhir ada LinkedIn. Nah, pesan saya buat mahasiswa Latansa yang semester 6 yang belum punya LinkedIn, tolong buat ya. Karena LinkedIn ini sangat bagus untuk Anda branding profil Anda untuk cari kerja. LinkedIn ini untuk para profesional. HRD ada di sini semua ya. Jadi kalau bisa sesegera mungkin Anda buat akun di LinkedIn. Nah, di LinkedIn ini postingannya jangan macam-macam ya, karena LinkedIn ini isinya profesional semua. Anda boleh isi di sini adalah tentang jangan yang TikToker jangan main di sini LinkedIn. Ada yang postingan ijazah ya, postingan pengalaman kerja ada LinkedIn supaya akun Anda bisa dicari oleh pemilik-pemilik atau HRD perusahaan yang mencari karyawan-karyawan, calon karyawannya. Ini postingnya di hari-hari ini. Oke ya. Oke, terakhir dari saya adalah road to sales promotion YouTube. Jadi kesimpulannya adalah kalau Anda punya produk, perjalanan sales promotion Anda dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, Anda harus lihat BTL sama ATL, ya, below the line sama above the line. Below the line berarti marketing lewat jalur bawah, spanduk, promosi, brosur. Above the line ini berarti lewat media digital. Jadi sebelum Anda melakukan promosi, langkah pertama kenali dulu produk Anda, product knowledge. Jangan sampai ketika konsumen mau beli, Anda nggak paham tentang produk Anda. Ya, harganya berapa, dikirimnya berapa lama, ukurannya berapa, dan seterusnya, mereknya apa, pahami. Setelah sudah produk mulai paham, langkah kedua adalah Anda lakukan yang namanya prospecting tadi ya. Strategi, cari siapa aja. Nah, dari prospecting ini Anda bangun trusting, bangun kepercayaan mereka dengan cara approach pendekatan. Membangun trust, membangun kepercayaan kepada calon konsumen. Habis building trust, yang ketiga adalah building need. Bangun kebutuhan dia, cari tahu kebutuhan dia. Lalu give solution, berikan solusi supaya dia menggunakan produknya kita. Habis give solution, jangan lupa close the sales. Mereka beli. Setelah close the sale, following through. Cari tahu dia. Ya, cari tahu artinya apa? Minta testimoninya. Ya, ada rating, review, rekomendasi, testimoni, share and share. Itu dalam rangka kita melakukan customer care. Perhatikan sama customer. Oke, itu dari saya teman-teman. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Alhamdulillah 5 materi tentang sistem informasi pemasaran sudah saya jelaskan. Tinggal bagaimana Anda prakteknya aja nanti ya. Saya lebih cenderung bagaimana nanti Anda prakteknya di tempat kerja Anda atau di bisnis Anda. Ada pertanyaan sebelum saya tutup teman-teman semua? Kalau dibuka opsinya, kalau nggak ada bilang ada, kalau ada bilang ada, jangan dibuka aja saya ya kacang goreng. Ada pertanyaan? Rika, Nofrizal, Nanda, Zainal, Saadah, Melani Agustin, Ayu Ajeng. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang lain ada? Pak, Ya, Din. satu pertanyaan sih Pak, gimana caranya biar kita terus semangat dalam bisnis, dalam promosi tanpa kayak ngebanding-bandingin hasil orang lain? Biar tetap semangat tanpa membanding-bandingkan hasilnya. Harusnya kita banding. Jadi tadi semangat itu dengan cara membandingkan sama orang lain. Jadi semangat itu muncul ketika kita komparasi diri kita dengan diri orang lain, baik yang di atas maupun yang di bawah. Ya, semangat itu tumbuh ketika kita punya relationship, ya komparasi, pembanding. Kok dia bisa, saya enggak ya? Cari tahu kenapa dia bisa. Ya, jadi kalau dia bisa, kita jangan diam aja, kita cari tahu.
Kok si Ayu bisa ya? Kok saya nggak bisa? Ayu gimana caranya? Cari tahu. Nah yang sudah tahu, jangan sombong sama ilmunya. Kolaborasi. Ya, barang siapa berbagi ilmu, Allah akan tambah dengan ilmu yang lainnya. Ya, jadi Amin. satu teh dini ya, satu. Ini kan saya bagi ilmu. Ketika saya bagi ilmu, saya akan dapat ilmu yang lain. Jadi teh din motivasi sales itu adalah bukan menutup diri, tapi dia mengkomparasi, membandingkan dirinya dengan orang lain. Kan kita sama-sama 24 jam. Sama-sama makan nasi. Kok dia bisa, gua enggak? Nah, cari tahu. Kok dia bisa? Cari tahu. Lakukan pendekatan. Kalau teman sendiri, deketin sama dia. Nah, buat teman-teman yang sudah kebetulan dikasih jalan rezekinya bisa mulus, closingnya jangan pelit sama ilmunya. Kasih tahu. Pengalaman-pengalaman itu penting. Ya. Lalu bandingkan juga dengan yang di bawah. Itu yang di bawah nggak dapet. Gue udah dapet satu, gue harus dapetin lagi yang naik. Oke, Tedin ya. Jadi motivasi itu bukan terus kita menutup diri, tapi kita mengkomparasi, membandingkan dengan yang sudah baik sama yang belum baik, Tedin. Siap. Oke, Tedin. Semangat, Teh. Siap, Pak. Jadi teman-teman semua kalau dalam dunia marketing, bisnis, kalau nggak punya sesuatu hal yang nggak ngerti, nggak jelas, tanya ya. Nggak cuma di kelas ya, di luar kelas silakan tanya. Dosen itu hadir untuk membantu Anda memberikan pengalaman-pengalaman. Kan saya bukan lebih pintar, saya bukan pintar ya, saya karena hadir lebih dahulu, saya lahir lebih dahulu, jadi saya punya pengalaman lebih banyak dibanding teman-teman. Nah, pengalaman ini kalau bisa diambil sama teman-teman. Kayak tadi tuh Teh Dini, gimana caranya motivasi? Rata-rata motivasi pasti menutup diri. Nah, kalau saya enggak, buka diri. Ya, terus jangan pelit ilmu sekali lagi buat teman-teman yang sudah. Nah, Teddy ini yang sudah closing banyak kemarin ya. Jangan ilmunya jangan pelit, kasih tahu temennya. Ya, kemarin diajarin Pak Yulikus closingnya sama siapa? Kasih tahu caranya. Nah, gitu. Pak, nanti saya punya kompetitor, nggak boleh begitu ya. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Jangan jadi ngelihat kawan itu jangan kompetitor, jangan kompetisi. Tapi lihat kawan itu sebagai kolaborasi. Kalau kita melihat teman itu selalu melihatnya bersaing, ya kita akan pusing sendiri. Berkolaborasi itu luar biasa. Oke, itu aja teman-teman semua. 6B. Sudah, Pak. Kita online aja ya, biar nggak habis transport. Oke, Pak. Oke, ini nanti saya recording ya. Nanti recordingnya saya taruh di YouTube, jadi teman-teman bisa pulang lagi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan materi yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Sekali lagi ya, bisa dipraktekkan. Karena ilmu tanpa praktek itu sia-sia, teman-teman ya. Ilmu marketing harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, teman-teman nggak bisa cerita ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.